Menjadi yang terkuat dengan menebang pohon. Bab 361. Xie Yuan hendak bergerak, tetapi tiba-tiba sesuatu terlintas di benaknya dan dia berhenti sejenak. Long Qianqiu berteriak di sampingnya. Orang tua, jangan bersikap kasar begitu. Dia menggerakkan kedua telapak tangannya, lalu sebuah telapak tangan merah besar dengan kekuatan yang menggetarkan jantung menghantam Luo Dongsheng dengan keras. Tampaknya dia tidak secepat Luo Dongsheng dan tidak dapat menghentikannya, jadi dia hanya menggunakan strategi menyerang Wei untuk menyelamatkan Zhao dan memaksa Luo Dongsheng kembali bertahan. Merasakan kekuatan telapak tangan yang dahsyat datang dari samping, Luo Dongsheng tak berani gegabah. Ia harus menarik kembali tinjunya dan meninju dengan kedua tinjunya untuk menghantam telapak tangan merah raksasa itu. Dengan suara keras, angin kencang bertiup di hutan, meniup pohon-pohon besar di sekitarnya ke samping, dan Long Danyun terhuyung mundur beberapa langkah sebelum dia bisa menenangkan diri. Xie Yuan berdiri di sana, jubahnya berkibar tertiup angin, matanya diam-diam menatap Long Qianqiu, lalu ke Luo Dongsheng. Cukup menarik. Luo Dongsheng menerima serangan telapak tangan itu, tertegun sejenak, alisnya terangkat, dan dia berteriak. Pencuri tua Long, apakah kau sungguh-sungguh akan melawan aku? Luo Dongsheng, kau mengikuti Long, yang sudah berniat jahat. Sekarang kau menyerang dermawan Danyun, berniat mencuri harta karun itu. Aku tidak akan melawanmu dengan serius, tapi kau pikir Villa Tianxiang mudah diganggu. Suara Long Qianqiu tajam dan wajahnya serius. Luo Dongsheng cemberut dan menunjuk ke arah Long Qianqiu. Kau tidak lihat apa yang dipegangnya. Kalau benda ini jatuh ke tangan orang luar, Tuan Zhang adalah dermawan Villa Tianxiang. Villa ini jauh lebih baik di tangannya daripada di tanganmu. Lagi pula, ini diperolehnya saat menyelamatkan Danyun. Kalaupun dia memberikannya, itu sudah menjadi haknya. Bagaimana mungkin kau begitu lancang di sini? Long Qianqiu langsung menyela dia. Wajah Luo Dongsheng memerah saat dia mengutuk. Pencuri tua Long, kau benar-benar tidak tahu apa yang baik untukmu. Matanya tampak suram saat dia memandang bola-balik antara Long Qianqiu dan Xie Yuan, sambil mengumpat dalam hatinya. Pria bermarga Zhang itu tampak linglung dan berwajah datar. Ia sama sekali tidak mampu bereaksi terhadap tinju guntur dan jurus kilatnya. Kalau bukan karena kekejaman si penjahat tua Long, aku pasti sudah mengambil pecahan cakram giok itu sekarang. Pencuri tua Long ini benar-benar membiarkan orang luar mengambil harta karun yang begitu penting. Ketika Luo Dongsheng memikirkan hal ini, pikirannya menjadi berat dan pikirannya berubah menjadi 1000 pikiran. Di sana, Long Qianqiu melihat Luo Dongsheng menarik tangannya, berbalik ke Xie Yuan, dan membungkuk. Tuan Zhang, maafkan saya karena membuat Anda takut. Jangan khawatir, meskipun penguasa Luo Jiabao dikenal sebagai tinju dewa petir dan sangat kuat, Anda adalah dermawan Villa Tianxiang, dan saya, Long, tidak akan pernah membiarkan Anda diperlakukan tidak adil olehnya. Tuan Zhang, villanya tidak terlalu jauh. Seperti yang sudah kukatakan sebelumnya, ikutlah denganku dan tinggallah sebentar, dan aku akan memberimu hadiah yang besar. Kita juga bisa membujuk pria Luo itu agar dia tidak berani mengganggumu lagi. Kalau tidak, kalau kau pergi sekarang, siapa tahu apa yang akan dia lakukan. Pencuri tua Long, kok bisa ngomong gitu? Aku nggak dendam sama dia. Asal dia turunin barang-barangnya, aku nggak akan ganggu dia. Tapi selain itu, Luo Dongsheng melipat tangannya dan memarahi, bagian akhir kata-katanya mengandung ancaman. Long Qianqiu mengabaikan Luo Dongsheng dan berulang kali mengundang Xie Yuan. Xie Yuan merenung sejenak, menatapnya, dan berkata, Tuan Long, akan tidak sopan jika saya menolak kebaikan Anda. Namun, melihatnya setuju, Long Qianqiu tersenyum. Namun, ketika mendengar ada yang tidak beres, ia langsung meluruskan raut wajahnya dan tampak mendengarkan dengan saksama. Tuan Zhang, apakah menurut Anda ada yang salah? Silakan beritahu saya. Bagaimana menurutmu kita harus menangani hal ini, Tuan Long? Xie Yuan meremas tas kain merah di tangannya dan bertanya. Long Qianqiu menatap tas kain merah itu, berhenti sejenak, dan menghela napas. Tuan Zhang, sejujurnya, barang ini memang sangat penting bagi Villa Tianxiang kami, tetapi sebenarnya tidak berguna bagi Anda. Jika Tuan Zhang setuju, Long bersedia membelinya dengan harga tinggi sebagai imbalan atas kebaikan Tuan Zhang dalam menyelamatkan Danyun. Villa Tianxiang saya berspesialisasi dalam budidaya dan pemurnian obat. Kami memiliki banyak ramuan spiritual dan pil berharga yang sulit didapatkan oleh praktisi biasa seperti Tuan Zhang. Saya yakin Anda akan puas. Sebenarnya, villa ini selalu menyambut orang-orang yang berbudi luhur dan bercita-cita tinggi, dan selalu membuka pintunya untuk mereka. Jika orang saleh seperti Tuan Zhang bersedia, Anda dapat tinggal di villa ini untuk berkultivasi. Saya, Long, pasti akan memperlakukan Anda sebagai tamu kehormatan, dan tidak akan bersikap buruk sama sekali. Long Qianqiu berbicara dengan penuh semangat, mengungkapkan niatnya untuk merekrut orang. Ternyata dia begitu hangat dan sopan, bukan hanya karena rasa terima kasih, tetapi juga karena dia ingin merekrut seorang master kultivator seperti Xie Yuan. Xie Yuan merenung sejenak, lalu telinganya bergerak sedikit, dia berhenti sejenak, mengangguk sedikit, dan berkata. Villa Tianxiang sudah terkenal di dunia. Zhang sudah lama terpesona olehnya. Maaf merepotkan Anda. Long Qianqiu tersenyum dan melambaikan tangannya, berkata. Tuan Zhang, villanya 100 mil jauhnya dari sini. Silakan masuk.
Xie Yuan melirik kuil yang bobrok itu dengan santai. Saat hendak mengikuti Long Qianqiu, ia melihat Long Danyun berlari ke batu besar tempat botol obat itu tertanam dalam dan berkata, "Tuan Zhang, apakah obat Anda ada di sini?" Dia meletakkan tangannya dan menghisap, dan meskipun dia tidak bisa menghisap obat dari botol porselen, dia menghisap obat itu, dan kemudian dengan hormat menyerahkannya kepada Xie Yuan dengan kedua tangan. "Berkat obat dan bantuan Tuan Zhang, kalau tidak, saya akan berada dalam bahaya besar dan tidak akan mampu bertahan hidup sampai paman saya datang untuk membantu saya." Xie Yuan melambaikan tangannya, mengambil pil itu, dan mengangguk ringan. "Jangan pedulikan itu." Melihat ini, Long Qianqiu dan Luo Dongsheng memperhatikan jejak di batu sana dan mata mereka tiba-tiba menyipit. Luo Dongsheng terkejut dan ragu sejenak, lalu segera mengubah penilaiannya terhadap Xie Yuan. Jika dia memiliki kemampuan ini, dia pasti bukan Grandmaster pemula. Long Qianqiu menunjukkan sedikit keterkejutan, lalu menunjukkan kegembiraan, dan menjadi lebih sopan kepada Xie Yuan. Xie Yuan mengikuti Long Qianqiu dan Long Danyun pergi, dan Luo Dongsheng mengikuti di belakang tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Long Qianqiu berhenti sejenak, berbalik dan mengerutkan kening. "Tuan Luo, apa maksudmu?" "Tidak ada. Apa gunanya tinggal di hutan tandus ini? Aku mau keluar, tentu saja." Luo Dongsheng berbicara dengan tenang, suaranya sekeras bel. Long Qianqiu berkata dengan dingin, "Kamu bebas keluar dan melakukan apapun yang kamu mau. Kenapa kamu harus ke arah ini?" Villa Tianxiang dan benteng Luojia tidak berada di sisi yang sama. Hampir sama. Mereka semua ada di sisi utara gunung. Luo Dongsheng tertawa. "Saudara Long, sudah lama sejak terakhir kali aku mengunjungi Villa Tianxiangmu. Aku rindu teh peri Lingju. Tuan Luo, tak apa-apa kalau kau mengikutiku, tapi apa kau akan datang dan menangkapku terang-terangan? Apa kau berencana merampokku terang-terangan? Apa kau benar-benar berpikir aku, Long, mudah diganggu?" Long Qianqiu berkata dengan suara dingin. Dia jelas marah atas provokasi Luo Dongsheng yang berulang kali. Luo Dongsheng tersenyum sedikit. "Tuan Long, aku pergi sekarang. Gerbang 5 elemen tidak jauh dari kastil keluarga Luo. Apa kau benar-benar rela melepaskanku?" Ekspresi Long Qianqiu tiba-tiba berubah sedikit, matanya berkedip, dan dia menjentikkan lengan bajunya dan mengabaikannya. Xie Yuan mengikuti Long Qianqiu, yang membawa Long Danyun, dan Luo Dongsheng, dan melarikan diri keluar dari pegunungan 5 elemen bersama-sama. Dia tertinggal di belakang, sambil memandang punggung 3 orang di depan, dengan senyum tipis di bibirnya. "Cukup menarik. Saya ingin tahu rahasia apa yang dimiliki orang-orang ini." Jarak lebih dari 100 mil tidak memakan waktu lama bagi seorang master, terutama ketika Long Qianqiu bermaksud untuk mempercepat, tetapi dia menemukan bahwa Xie Yuan masih dapat mengimbanginya dengan tenang, dan matanya berbinar. "Kami tiba di tepi pegunungan 5 elemen dan tiba di sebuah bukit yang menghadap ke dataran. Di puncak bukit, berdiri sebuah rumah bangsawan dengan area yang luas dan bangunan-bangunan yang megah namun elegan." Xie Yuan berdiri di puncak gunung dan melihat gapura Villa Tianxiang yang dimulai dari tengah gunung di sisi seberang. Hampir seluruh gunung merupakan wilayah Villa Tianxiang. Melihat sekeliling, ada banyak sekali ladang obat di dalam villa, dan banyak sekali petani herbal serta murid-murid yang bekerja di ladang, mereka tampak sangat sibuk. Layak menjadi kekuatan utama yang terkenal di Hebei Selatan, dan skalanya hampir menyamai beberapa kebun obat besar dengan nama keluarga Xie. Long Qianqiu berhenti dan menunjuk ke villa. "Tuan Zhang, ini adalah Villa Tianxiang." Dia menatap Xie Yuan dan berkata dengan tenang. "Tuan Zhang memiliki kecepatan yang luar biasa. Saya mengaguminya." Xie Yuan hanya membungkuk dan tetap diam. Ketika rombongan memasuki villa dan naik ke puncak, banyak murid menyambut Long Qianqiu dan Long Danyun. Saat Xie Yuan memasuki villa, ia melihat luasnya villa, banyaknya murid, paviliun-paviliun megah, dan halaman-halaman yang elegan. Berbagai bunga dan tanaman eksotis berjajar di sepanjang jalan setapak, menciptakan pemandangan bunga-bunga yang semarak dan rerumputan hijau yang rimbun. Villa itu dipenuhi aroma yang unik, sungguh layak disebut Villa Tianxiang. Sesampainya di ruang resepsi yang dinaungi bunga-bunga dan pepohonan, Long Qianqiu mentraktir Xie Yuan teh dan dengan berat hati membiarkan Luo Dongsheng minum bersamanya, yang membuat Xie Yuan diam-diam bertanya-tanya tentang hubungan antara kedua keluarga itu, atau apa hubungan harta karun ini. Setelah minum teh, ada makan malam mewah dengan makanan yang lezat dan penyanyi yang memukau, semua yang Anda inginkan, sehingga Xie Yuan tidak merasa diremehkan sedikitpun. Setelah jamuan makan, Long Qianqiu secara pribadi mengantar Xie Yuan ke sebuah wisma tamu yang besar dan mewah. Setelah melihat Xie Yuan di dalam, ia membungkuk di pintu. "Tuan Zhang, silakan beristirahat di sini. Silakan beritahu saya jika Anda punya pertanyaan. Jangan malu-malu." Xie Yuan membungkuk dan bertukar sapa sopan. Setelah Long Qianqiu menutup pintu untuknya sendiri, ia masuk ke dalam rumah, menyuruh pelayan pergi, dan berdiri di depan tong kayu besar berisi air panas. Ia bertanya, "Nonamu, bagaimana menurut Anda?" Mu Chaoyun tampak berjalan keluar dari malam, muncul samar-samar dan diam-diam di samping Xie Yuan. Dia bersembunyi dalam kegelapan dan mengikuti mereka tanpa meninggalkan jejak apapun. Keduanya telah berkomunikasi secara diam-diam dan ingin melihat rahasia di balik harta karun ini. Namun, meskipun kekuatan Long Qianqiu dan Luo Dongsheng tidak ada apa-apanya bagi mereka yang berada di alam berbeda, mereka tidak sepenuhnya ceroboh di lingkungan yang asing.
Mereka perlu saling menjaga, satu di saat terang dan yang lainnya di saat gelap. Pecahan-pecahan cakram giok itu pasti mengandung rahasia yang sangat penting. Hubungan antara Luo Dongsheng dan Long Qianqiu sangat rumit. Ini bukan sekadar hubungan permusuhan atau aliansi. Setelah membuat beberapa pengaturan kedap suara dan memastikan tidak ada seorang pun yang dapat menguping, Mu Chaoyun memberikan jawaban yang telah disiapkannya. Tetapi dia agak linglung, matanya sudah melirik ke dalam tong. Xie Yuan mengangguk sedikit, ia juga berpikir begitu. Lalu ia melanjutkan, dan sekte 5 elemen yang mereka sebutkan. Aku ingat itu salah satu sekte terkuat di Ji Selatan, dengan 2 Grandmaster. Sepertinya mereka punya hubungan yang rumit dengan mereka, dan itu juga terkait dengan cakram giok ini. Menarik, harta apa yang mungkin melibatkan 3 kekuatan setingkat Grandmaster. Dia mengeluarkan cakram giok, tetapi bahkan dia dan Mu Chaoyun tidak dapat melihat rahasia besar apapun di dalamnya. Mungkin ini hanya media, dan rahasia sebenarnya tidak terletak di dalamnya. Mu Chaoyun tak kuasa menahan diri saat ini. Setelah berhari-hari berlarian dan terluka, ia belum sempat membersihkan diri dengan benar, yang membuatnya, yang memang mencintai kebersihan, menjadi tidak sabar. Melihat air panas dan lingkungan bersih di bak mandi, jika bukan karena Xie Yuan, ia pasti ingin sekali melepas pakaiannya dan melompat masuk. Xie Yuan, aku ingin mandi dulu, silakan berbalik. Xie Yuan melengkungkan bibirnya dan bergumam. Bukannya aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Namun dia tetap berbalik dengan patuh. Pipi Mu Chaoyun sedikit memerah saat dia memikirkan beberapa hal konyol dan menatap punggungnya dengan tajam. Lalu, dengan bunyi gemerisik, dia menanggalkan gaunnya, meluruskan kakinya yang ternyata panjang dan lurus, melangkah langsung ke dalam tong, dan menenggelamkan dirinya di dalamnya. Air panas yang tidak digunakan selama berhari-hari membersihkan kotoran dan rasa lelah di sekujur tubuhnya. Mu Chaoyun pun tak kuasa menahan erangan pelan. Xie Yuan mengenali lokasinya melalui suara itu dan berbalik. Mu Chaoyun segera menutupi dadanya dengan kedua tangan dan memaki dengan wajah agak merah. Kamu lihat apa? Aku mau mandi. Keluar sekarang. Oke. Xie Yuan setuju, cepat-cepat mengenakan pakaiannya, dan melompat ke dalam tong. Meskipun ia kehilangan esensi yang murni, ia juga mendapatkan banyak postur. Seandainya ia tahu bahwa jika ia benar-benar mendengarkan Mu Chaoyun dan minggir dengan patuh saat ini, ia mungkin akan lebih tidak bahagia nantinya. Bukan berarti Anda menginginkannya, yang mana merupakan hal ilegal pada sebagian besar waktu, tetapi hal tersebut pantas dilakukan saat ini. Apa yang sedang kamu lakukan? Rumah itu dipenuhi suara percikan air yang terus-menerus, bagaikan ombak yang menghantam pantai, terus-menerus dan tak henti-hentinya sepanjang malam. 3 hari berturut-turut. Long Qianqiu memperlakukan Xie Yuan sebagai tamu kehormatan, dengan minum-minum dan berpesta tiada henti, bernyanyi dan menari, serta resepsi megah, tanpa pernah menyebutkan hal lain. Sampai 3 hari kemudian, Long Qianqiu membawa Xie Yuan ke ruang belajar, melambaikan tangan kepada para pelayannya, menatap Xie Yuan, dan berkata dengan tulus. Tuan Zhang, apa pendapat Anda tentang Villa Tianxiang? Tempat ini sangat indah dengan burung-burung yang berkicau dan menari, serta makanan dan minuman yang lezat. Xie Yuan berkata jujur. Long Qianqiu tersenyum sedikit dan bertanya lagi. Apa pendapat Tuan Zhang tentang Long? Dia hangat dan murah hati, memperlakukan orang lain dengan tulus, dan memiliki sikap seorang pria sejati. Xie Yuan berkata jujur lagi. Long Qianqiu membungkuk dengan rendah hati, lalu menatap Xie Yuan dan bertanya. Tuan Zhang, apakah Anda bersedia bergabung dengan Villa Tianxiang? Kami selalu bersemangat merekrut orang-orang berbakat. Jika seorang master seperti Tuan Zhang bersedia bergabung dengan kami, posisi wakil pemilik villa selalu kosong. Xie Yuan ragu sejenak, tampak malu. Tuan Long, Villa Tianxiang sangat bagus, dan Anda memperlakukan saya dengan baik, tapi ini masih terlalu cepat. Saya rasa saya perlu memikirkannya. Long Qianqiu tampak mengerti. Tentu saja. Lagi pula, perjalanan menguji kekuatan kuda, dan waktu menunjukkan karakter sejati seseorang. Tuan Zhang dan Long baru saling kenal sebentar, jadi wajar saja kalau dia punya beberapa kekhawatiran. Tapi tak apa, kau boleh tinggal di villa. Setelah kau memutuskan, kau boleh tinggal atau pergi. Sementara itu, kau adalah tamu kehormatan villa ini, dermawan, dan sahabat Long. Anggap saja tempat ini seperti rumah sendiri. Tapi ada satu hal yang perlu saya bicarakan dengan Tuan Zhang terlebih dahulu. Long Qianqiu tampak sedikit malu dan menghela nafas. Itu benar-benar pecahan cakram giok, itu sangat penting. Mendengar ini, Xie Yuan mengeluarkan cakram giok dan meletakkannya di atas meja, lalu bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku sudah lama memperhatikan benda ini, tapi selain agak kuno, aku tidak melihat ada yang istimewa darinya. Padahal, baik Tuan Istana Long maupun Tuan Benteng Luo sangat memperhatikannya. Kira-kira benda ini bisa digunakan untuk apa? Ya. Long Qianqiu melihat benda itu tepat di depannya, dan Xie Yuan bahkan melepaskannya, dan kelopak matanya berkedut. Namun dia hanya menarik napas sejenak lalu berkata, awalnya, perselisihan ini seharusnya tidak dibagikan kepada orang luar. Namun, mengingat hubungan Tuan Zhang dengan villa, tidak masalah untuk membagikannya. Saya yakin Tuan Zhang akan merahasiakannya. Ceritanya panjang, semuanya dimulai 200 tahun yang lalu. 200 tahun yang lalu, belum ada Villa Tianxiang, benteng keluarga Luo, atau sekte 5 elemen di Hebei Selatan.
Hanya ada 3 pendekar muda, Tong, Long, dan Luo, yang memiliki cita-cita yang sama dan menjadi saudara dengan nama keluarga yang berbeda, berkelana ke daerah ini. Namun, seni bela diri ketiga pria itu hanya kelas 3, dan mereka belum terkenal. Menjelang usia senja, tanpa prestasi apapun, mereka meratapi waktu yang terus berjalan dan perlahan-lahan berdamai dengan kenyataan ketika sebuah kesempatan muncul. Mereka menemukan tempat rahasia dan menemukan harta karun. Ketiganya menguasai seni bela diri tingkat tinggi, kultivasi mereka berkembang pesat, dan mereka segera menjadi Grandmaster. Kemudian, dengan hadiah harta karun ini, mereka menjadi terkenal di Hebei Selatan dan bahkan mendirikan sekte mereka sendiri, sehingga mendirikan sekte 5 elemen, Villa Tianxiang, dan benteng keluarga Luo. Xie Yuan mengangguk pelan setelah mendengar ini. Cerita ini bukan rahasia. Itu adalah rumor terkenal di Jisoo. Dia mengabaikan poin-poin penting dan tidak ada yang tahu apakah detailnya benar atau salah. Long Qianqiu melanjutkan. Setelah mereka berhasil, mereka menyegel tempat rahasia itu dan membagi kuncinya menjadi 3 bagian, sepakat untuk memiliki tempat rahasia itu bersama-sama dan membukanya bersama-sama bila diperlukan. Selama 200 tahun terakhir, banyak cerita telah terjadi di antara ketiga keluarga kami, tetapi kami masih menjaga persahabatan leluhur kami. Namun, sekte 5 elemen cukup kuat, dengan 2 Grandmaster, salah satunya bahkan hampir mencapai tingkat pembukaan jembatan surga. Dia telah mengasingkan diri selama bertahun-tahun dan belum pernah terlihat, jadi tidak ada yang tahu di tingkat mana dia berada. Hal ini membuat Luo Dongsheng dan saya merasa sedikit khawatir dalam beberapa tahun terakhir. Kami telah menolak undangan berulang kali dari Sekte 5 Elemen untuk membuka area rahasia tersebut. Dia berhenti sejenak dan mengalihkan pandangannya ke depan. Tapi para pendahulu sebenarnya menyebutkan bahwa kunci ini tampaknya tidak lengkap, dan masih ada bagian-bagian lain. Mungkin dengan mendapatkan salah satunya, kita bisa menggantinya dan membuka tempat rahasia itu. Kalau kita punya yang ini. Lalu cakram giok ini. Xie Yuan tiba-tiba menyadari. Long Qianqiu mengangguk berat. Beberapa hari yang lalu saya menerima kabar bahwa sesuatu yang persis seperti kunci itu ditemukan di luar, jadi saya mengirim Danyun untuk diam-diam menukarnya. Sekarang tampaknya itu memang sisa kuncinya. Dia menggerakkan tangannya dan mengeluarkan pecahan cakram giok, yang tampak persis seperti yang ada di atas meja. Long Qianqiu menaruh pecahan-pecahannya di atas meja, dan ketika 2 pecahan itu ditaruh berdampingan, mereka benar-benar cocok satu sama lain, membentuk sebuah bentuk yang hampir setengah lingkaran. Sungguh. Dia mendesah dan berkata, Tuan Zhang, lihat, benda ini memang bagian dari kuncinya. Meskipun 3 bagian bisa membukanya, jika ada 1 bagian lagi. Long Qianqiu tidak banyak bicara, tapi berkata dengan tulus. Tuan Zhang, benda ini tidak berguna bagi Anda, tetapi sangat berguna bagi saya dan Villa Tianxiang. Jika Anda menyerahkannya kepada saya pasti akan memberi Anda imbalan yang memuaskan. Ia mengeluarkan sebuah kotak besar dan membukanya. Kotak-kotak di dalamnya penuh dengan berbagai ramuan berkualitas tinggi. Aroma obatnya begitu kuat sehingga Xie Yuan merasa rileks dan bahagia. Ini semua milikmu. Bukan hanya itu, keahlian dari Villa Tianxiang dan keahlian dari tempat-tempat rahasia semuanya tersedia untuk kamu pilih. Dan jika kau bergabung dengan villa itu, semua ini akan menjadi milikmu. Menghadapi mata Long Qianqiu yang penuh harap dan tulus, Xie Yuan mengangguk dalam diam dan berkata perlahan. Biarkan aku memikirkannya. Long Qianqiu sedikit mengernyit. Tuan Zhang, apakah Anda tidak puas dengan ini? Puas, ya. Tapi kalau kamu punya cakram giok, mungkin ada sesuatu yang lebih penting. Xie Yuan menunjukkan sedikit keserakahan pada saat yang tepat. Long Qianqiu terdiam sejenak dan mendesah. Baiklah. Aku tidak menyangka Tuan Zhang punya visi seperti itu. Kalau begitu, Long pasti akan memikirkan solusinya. Seharusnya ini tidak terjadi, tapi bagaimanapun juga, kau adalah dermawan Tianxiang Villa. Aku akan melakukan yang terbaik. Xie Yuan menyeringai ketika mendengar ini dan berkata, Terima kasih, Guru Long, atas bantuanmu. Jika aku mendapatkan sesuatu, aku tidak akan pernah melupakan dukunganmu. Long Qianqiu hanya melambaikan tangannya tanpa daya. Long memang telah membuat keputusan yang bertentangan dengan leluhur kita. Tapi kata-kata seorang pria sejati bagai emas. Selama aku bisa membalas kebaikan Tuan Zhang, semua itu akan sepadan. Aku yakin leluhur kita tidak akan menyalahkanku. Harus. Xie Yuan mengangguk. Kembali ke rumah tamunya, Xie Yuan menatap Mu Chaoyun dan berkata sambil tersenyum. Hampir. Kurasa dia akan membawaku ke tempat rahasia itu dalam beberapa hari. Apakah kamu siap? Mu Chaoyun bertanya. Xie Yuan mengangguk, merasakan energi yang mendalam mengalir melalui tubuhnya, dan berkata sambil tersenyum. Kami sudah cukup siap. Dia berdiri di dekat jendela, memandangi pegunungan yang penuh dengan ladang obat-obatan dan para petani yang bekerja di ladang, memandangi pemandangan bunga-bunga spiritual yang subur di mana-mana, lalu menggelengkan kepalanya. Jika itu di masa lalu, mungkin aku benar-benar tidak bisa melihat apapun. 2 hari kemudian, Long Qianqiu menemukan Xie Yuan dan berkata dengan suara rendah. Tuan Zhang, Tuan Luo, dan saya telah sepakat bahwa kami akan pergi ke tempat rahasia itu bersama-sama. Semua rampasan akan dibagi rata di antara kami bertiga. Tuan Zhang, ayo pergi. Ini kesempatan sekali seumur hidup. Bab 362. Malam itu,
Awan tebal dan berkabut, dan bintang serta bulan sulit terlihat. Hanya cahaya putih redup yang sesekali bersinar melalui celah-celah awan. Malam begitu pekat, dan hanya ada lingkaran cahaya jingga di koridor Villa Tianxian tempat lentera-lentera dinyalakan. Kurang dari 1 meter dari sana, gelap gulita, dan tangan di depan tak terlihat. Cahaya dari lentera-lentera ini bagaikan perahu-perahu yang sepi di lautan, mengapung di kegelapan malam secara berkala. Di balik cahaya perahu-perahu yang sepi itu terbentang lautan hitam tak berdasar yang mendebarkan. Xie Yuan mengikuti Long Qianqiu dalam kegelapan. Di ujung hidungnya tercium aroma harum halus Tianxiang Villa yang senantiasa berubah, dan meskipun langit redup, bagi sang guru, sedikit cahaya sudah cukup untuk membuat setiap detail menjadi jelas, bahkan jika tidak ada cahaya, dimanapun kesadaran spiritualnya bersinar, di situ ada cahaya. Ada pula sosok kekar di sampingnya, dia adalah Luo Dongsheng. Long Qianqiu memanggil 2 orang, dan mereka bertiga memanfaatkan malam yang gelap dan segera meninggalkan Villa Tianxiang tanpa mengganggu siapapun. Sebenarnya ada 4 orang, dan Mu Chaoyun mengikuti tidak jauh. Namun, Long Qianqiu dan Luo Dongsheng tentu saja tidak menyadarinya. Dalam kegelapan yang pekat ini, ada seorang perempuan berpakaian putih berkibar mengikuti mereka seperti bayangan, tetapi mereka sama sekali tidak menyadarinya. Bagi mereka, itu memang cerita hantu. Tak ada percakapan di sepanjang jalan. Long Qianqiu memimpin jalan dan rombongan pun semakin jauh ke dalam pegunungan 5 elemen. Namun, kali ini mereka menuju ke arah yang sedikit berbeda dari saat Xie Yuan dan Mu Chaoyun datang. Setelah sekitar 100 mil, Long Qianqiu dan Luo Dongsheng berhenti dan memandangi puncak yang tiba-tiba menjulang di depan mereka. Mereka berkata dengan suara rendah, "Itu di gunung ini." Bahkan dengan penglihatan Xie Yuan, dia hanya bisa melihat bayangan redup dan menjulang tinggi di malam tanpa bintang dan bulan ini. Apakah ini rumah harta karun yang mereka bicarakan? Xie Yuan mengangguk sedikit, merasakan sosok Mu Chaoyun di sampingnya, dan tetap diam. Luo Dongsheng melirik Xie Yuan dan bergumam, "Saudara Long, Anda telah melanggar aturan yang ditetapkan oleh nenek moyang kita dengan membawa orang luar ke sini." Long Qianqiu menghela nafas diam-diam. Tuan Zhang orang yang bisa dipercaya. Saya yakin dia tidak akan membocorkan informasi. Lagi pula, dia punya kuncinya, jadi seharusnya dia bisa datang. Mendengus. Luo Dongsheng mengerang, tampak tidak puas, tetapi tidak banyak bicara. Tanpa menunda lagi, mereka langsung naik ke atas. Ketika mereka sampai di suatu tempat di tengah gunung yang tidak berbeda dengan daerah sekitarnya, Long Qianqiu dan Luo Dongsheng berhenti. Mereka menyingkirkan ranting-ranting dan kayu yang mati, lalu memindahkan batu-batu besar yang beratnya ribuan pon, sehingga terungkaplah pintu masuk gua rendah yang tampak seperti celah. Long Qianqiu berbalik dan berkata kepada Xie Yuan, "Tuan Zhang, tempatnya di dalam. Agak sulit untuk berjalan di depan. Mohon bersabar." Setelah berkata demikian, ia pun membungkukkan badan terlebih dahulu dan masuk ke dalam goa yang tingginya hanya setengah manusia itu. Luo Dongsheng juga tidak ambigu dan masuk di posisi kedua, membiarkan Xie Yuan mengikuti di belakang, yang juga merupakan posisi teraman. Xie Yuan menatap kedua orang di depannya, matanya berhenti sebentar, dan dia juga membungkuk untuk masuk. Setelah berjalan sekitar 10 kaki, gua itu tiba-tiba terbuka dan berubah menjadi koridor lebar, jadi tidak perlu membungkuk untuk bergerak maju. Long Qianqiu mengeluarkan kotak korek api dan menyalakan obor di dinding gua, dan gua itu tiba-tiba menjadi terang. Xie Yuan melihat koridor itu tidak terlalu panjang. Di ujung seberangnya terdapat pintu batu besar dengan ukiran binatang keberuntungan dan awan keberuntungan yang berterbangan di sekelilingnya. Tapi format ini, makam. Xie Yuan mengangkat alisnya. Long Qianqiu terbatuk ringan. Ketika masih muda, ketiga leluhur kami memang terlibat dalam bisnis pencurian dan penggalian emas, tetapi mereka kemudian menyerah. Xie Yuan menoleh ke belakang dan tetap diam. Ternyata ini adalah lubang perampok makam, pantas saja kalau pendek. Ketika mereka sampai di gerbang batu, Long Qianqiu menunjuk ke cekungan melingkar di tengah gerbang. "Tuan Zhang, disinilah kunci cakram giok disimpan. Dulu, kita bertiga harus bekerja sama untuk mencapainya, tetapi Sekte 5 Elemen begitu kuat sehingga kita sudah lama tidak ke sini. Sekarang, dengan bantuan Tuan Zhang, kita bisa menghindari Sekte 5 Elemen dan mendapatkan sesuatu." Xie Yuan mengangguk pelan dan mengeluarkan pecahan cakram giok itu. 2 orang lainnya melakukan hal yang sama. Tiba-tiba, Xie Yuan memiringkan kepalanya dengan tenang, lalu bertindak seolah-olah tidak ada yang terjadi. "Letakkan saja benda ini di sana. Tidak usah repot-repot, biarkan aku saja yang melakukannya untukmu." Luo Dongsheng menyeringai, mengulurkan tangan kirinya yang kosong, dan tiba-tiba mengenai jantung Xie Yuan dengan jejak percikan listrik. Pada saat yang sama, Long Qianqiu juga bergerak. Ia melambaikan telapak tangannya, dan cahaya merah menerangi seluruh koridor, menodainya dengan darah. Bang! Xie Yuan melayangkan pukulan, mengenai kepalan tangan Luo Dongsheng secara langsung, dan terdengar suara seperti guntur yang teredam. Tabrakan kedua tinju itu menyebabkan dinding gunung bergetar hebat, dan banyak kerikil dan debu berjatuhan. Wajah Luo Dongsheng langsung memerah, ungu, dan putih. Tinjunya patah dengan sekali hentakan, dan ia terlempar mundur, tepat saat telapak tangan Long Qianqiu menghantamnya dengan keras. Tengah. Saat masih di udara, Luo Dongsheng memuntahkan darah dengan deras, lalu terkena telapak tangan dan berubah arah, menghantam dinding gunung dan perlahan meluncur ke bawah.
Cahaya gelap menyambar dinding gunung. Jelas ada formasi makam yang melindungi tempat ini, kalau tidak, tempat ini mungkin takkan mampu menahan sisa-sisa pertempuran sang guru. Wajah Luo Dongsheng memucat, entah berapa banyak tulangnya yang patah. Ia bersandar di dinding gunung dan terengah-engah. Namun, cedera serius itu tidak membuatnya putus asa. Ia hanya menatap Long Qianqiu dengan geram dan hampir meraung. Mengapa? Long Qianqiu tertegun sejenak, melirik Xie Yuan, dan ada sedikit kejutan dan ketidakpastian di matanya. Dia jelas tidak menyangka kalau Xie Yuan begitu kuat hingga mampu menghantam Luo Dongsheng yang dikenal sebagai tinju Dewa Petir, secara langsung hanya dengan satu pukulan, dan bahkan mematahkan tinju besinya. Namun, kekuatan Xie Yuan tidak membuatnya merasa takut. Serangan silumannya ditujukan pada Luo Dongsheng, dan bukan suatu kebetulan jika dia mengenainya. Semua orang yang hadir adalah master, jadi tentu saja mereka dapat melihat ini dengan jelas, itulah sebabnya Luo Dongsheng meraung dalam kesedihan dan kemarahan. Long Qianqiu menghela napas, memperlihatkan ekspresi penyesalan. Setelah puluhan tahun, kamu masih begitu naif. Luo Dongsheng tidak tahu apakah itu karena marah atau cedera serius, matanya merah. Long Qianqiu, aku sudah mengenalmu selama puluhan tahun, persahabatan yang dimulai saat kita bermain lumpur bersama. Kita berlatih bela diri bersama, menjelajahi dunia bersama, saling mendukung, dan saling membantu mewarisi bisnis keluarga. Aku bahkan menikahi adikmu. Kalau tidak, apa aku akan sepenuhnya mempercayaimu? Kau benar-benar menyerangku. Bagaimana kau akan menjelaskan ini kepada Suster Yun kalau kau keluar? Long Qianqiu tampak seperti sedang linglung sesaat, dan ada sedikit keraguan di matanya, namun keraguan itu lenyap dalam sekejap. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Jangan khawatir, setelah kita keluar, aku akan memastikan anak-anakmu mewarisi kastil keluarga Luo dengan lancar." Mata Luo Dongsheng melotot dan dia berteriak, "Kau, beraninya kau. Kau penjahat berbahaya dengan ambisi seperti serigala." Luo Dongsheng. Long Qianqiu menyela kutukannya dan berkata pelan, "Kamu tidak tahu apa yang ada di dalamnya. Kalau kamu tahu, semuanya akan sama saja. Nenek moyang kita sepakat bahwa ketiga keluarga akan berbagi tanah yang berharga itu. Aku tidak akan mengingkari janjiku sepertimu, dasar bajingan." Luo Dongsheng terengah-engah, matanya berkedip pada Long Qianqiu. "Kau pikir membunuhku akan mempermudah segalanya? Zhang ini jelas punya bakat tersembunyi. Bagaimana kau akan menghadapinya? Zhang, kukatakan saja, dialah yang menyuruhku bergabung dengannya untuk membunuhmu di sini agar kita bisa mendapatkan kembali pecahan cakram giok itu darimu. Sekarang dia sudah membunuhku, kau selanjutnya. Kau yang memutuskan." Dia menatap Xie Yuan, matanya menunjukkan harapan dan kepuasan. "Aku baru sadar betapa kuatnya tinjumu. Sial, seharusnya aku bergabung denganmu lebih awal. Hei, kau harus membunuh Long Laogou dan menguasai tempat rahasia itu. Jangan terjungkal di parit. Haha, kau pasti bisa membunuhnya." Wajah Luo Dongsheng tampak muram. Kekuatan dari tinju dan telapak tangan yang menyerang tubuhnya telah menghancurkan vitalitasnya sepenuhnya. Setelah semburan kutukan terakhir, dalam beberapa tarikan napas, kepalanya miring dan ia pun mati. Namun sebelum meninggal, ia sempat ragu. Long Qianqiu jelas melihat kekuatan Zhang ini, jadi mengapa dia tidak panik sama sekali? Bajingan ini, apakah dia punya persiapan baru? Akan tetapi, pukulan telapak tangan di punggungnya terlalu dahsyat dan kuat, dan pendekar tinju dewa yang berkelana di seantero Hebei Selatan ini tidak sabar menunggu jawaban dan tewas tanpa suara. Xie Yuan mengalihkan dan menatap Long Qianqiu, dan Long Qianqiu juga menatapnya. Pria parubaya yang tampan itu memutar jenggotnya dan tersenyum. "Tuan Zhang, jangan percaya rencananya untuk menimbulkan perpecahan. Anda adalah teman Tianxi yang Villa. Long tidak akan menyakiti Anda." Xie Yuan menggelengkan kepalanya. "Luo Dongsheng masih teman masa kecil dan kakak iparmu. Dia akan mati tanpa tempat pemakaman." Long Qianqiu tertawa, dengan ekspresi aneh di wajahnya. "Tidak, itu berbeda. Teman-teman, di Villa Tianxiang berbeda dari yang lain. Tuan Zhang, saya sarankan Anda berpura-pura tidak terjadi apa-apa dan jadilah tamu yang baik di Villa Tianxiang. Jadilah tamu yang jujur dan patuh. Maka semua yang saya katakan sebelumnya akan efektif. Kalau tidak, boneka Grandmaster yang tidak sadarkan diri ini juga bisa berguna." Dia melambaikan tangannya dengan ringan, dan Xie Yuan merasakan darah di tubuhnya mengalir cepat dan deras tanpa perintahnya. Long Qianqiu berkata dengan santai, "Apa kau tidak tahu bagaimana kau bisa diracuni? Tuan Zhang adalah seorang ahli, dan dia tahu bahwa Villa Tianxiang pandai mengolah obat. Dia pasti punya caranya sendiri untuk memastikan air minum dan makanan bersih. Aku, Long, tidak akan pernah menggunakan racun sesederhana itu. Namun, betapapun hati-hatinya Anda, hasilnya akan tetap sama. Satu-satunya cara untuk menghindari keracunan adalah dengan tidak pernah menginjakkan kaki di Villa Tianxiang, atau bahkan memasuki kaki bukit. Aroma bunga yang ada di mana-mana di Zhuangzi, meskipun juga tidak beracun, jika dipadukan dengan resep khusus, cukup untuk mengubah Anda menjadi boneka daging. Selama 3 hari, aku akan mengajakmu berpesta dan bersenang-senang. Jika kau puas, aku akan lebih puas lagi." Long Qianqiu selesai berbicara dalam satu tarikan napas, jelas sangat gembira dan bangga. Ia juga melirik Luo Dongsheng, merasa agak menyesal karena tidak bersikeras mendengar semua ini.
Dia dengan bersemangat mengambil pecahan cakram giok dari tubuh Luo Dongsheng dan menatap Xie Yuan. Tuan Zhang, saya mohon Anda bekerja sama. Anda tidak akan rugi apapun. Saya jamin Anda akan untung banyak. Anda tidak terlihat terkejut. Saat Long Qianqiu berbicara, dia menyadari ada sesuatu yang salah. Pria bernama Zhang ini terlihat tenang, seolah-olah dia tidak merasakan penyesalan, ketakutan atau kemarahan sama sekali. Apakah dia memang sebodoh itu? Long Qianqiu secara alami tidak mempercayainya, tetapi menunjukkan tatapan waspada dan menggerakkan jari-jarinya secara langsung. Berlututlah. Xie Yuan merasakan darah di tungkai bawahnya mengalir deras atas perintah Long Qianqiu, membuat lututnya melunak. Namun dia tidak lagi menyembunyikannya, dan langsung menggerakkan energi darah berat dari lonceng emas abadi dan keterampilan sungai emas agung yang perkasa untuk berlari dengan kecepatan tinggi. Dengan keterampilannya yang kuat dan keterampilan mendalam yang terbaik, racun-racun tersembunyi yang telah dirasakannya langsung disempurnakan dan dihilangkan. Kekuatan sungai Dajin sangat dahsyat dan mampu menghanyutkan hampir semua racun, menyapu semuanya bersama ombak. Sarung lonceng emas yang tidak bisa dihancurkan merupakan seni Buddha yang autentik, yang paling di dunia, kebal terhadap semua racun dan kebal terhadap semua kutukan. Jadi Xie Yuan tidak pernah takut pada racun. Baginya, racun adalah sesuatu yang sama sekali tidak pantas. Jika dia tidak ingin membuat Long Qianqiu waspada dan membuatnya menyadari ada sesuatu yang salah, dia tidak akan terpengaruh sama sekali. Setelah mengeluarkan racun, Xie Yuan membersihkan dirinya dari dalam dan menatap Long Qianqiu dengan tenang. Apa saja cara lainnya? Tidak ada dampak. Ekspresi Long Qianqiu berubah seketika, dan firasat buruk muncul di hatinya. Namun, sudah terlambat untuk menyesal saat ini. Ia segera melingkarkan telapak tangannya, memancarkan cahaya merah, dan pada saat yang sama, bubuk merah muda gelap mengalir keluar dari borgolnya. Yang lain hanya berpikir bahwa tangan pemurni merah digunakan untuk menggambarkan teknik telapak tangan khasnya, yang brilian dan kuat. Nyatanya, hanya sedikit orang yang mengerti bahwa Long Qianqiu mewarisi kungfu telapak tangan beracun keluarganya, yang sangat kejam dan bengis. Ia sering membunuh orang tanpa terlihat dan sama sekali tidak seperti pria terhormat yang terlihat. Lihat ini. Ia berteriak keras, dan jejak telapak tangannya keras dan terang, sebenarnya ia ingin menutupi racun mematikan yang menyebar secara diam-diam. Sedikit. Xie Yuan langsung menepuk telapak tangannya, bagaikan gelombang yang bergulung-gulung. Kekuatan telapak tangan, jejak telapak tangan, dan bubuk itu berguling mundur, menghantam Long Qianqiu, menyebabkannya menghantam dinding batu dengan keras seperti Luo Dongsheng. Long Qianqiu mengerang, wajahnya pucat. Bahkan seorang master seperti dia pun merasakan sakitnya. Ia merasa ngeri. Kekuatan telapak tangan orang ini sungguh kuat, jauh lebih kuat daripada Luo Dongsheng terkutuk itu. Dia sangat kesal, bertanya-tanya bagaimana dia bisa memprovokasi bintang jahat yang begitu kuat hanya dengan melewati pegunungan. Long Qianqiu menggertakkan giginya dan berkata, "Siapa kau? Apakah kau datang ke sini dengan niat mengambil harta Long? Sayang, seorang teman yang benar-benar bersedia mempercayaimu dengan bodohnya jauh lebih berharga daripada harta lainnya." Xie Yuan melirik Luo Dongsheng dan mendesah. Meskipun orang ini pantas mati, dibunuh oleh seseorang yang Anda percaya adalah cara mati yang paling menyedihkan. Aku tidak mau harta apapun darimu. Kalau kau mau bicara, aku tidak mau kompensasi apapun. Aku akan mengembalikan barang-barang itu kepadamu. Setelah mendengar kata-kata pertama Xie Yuan, Long Qianqiu hanya mencibir dan berkata, naif. Ketika mendengar kalimat berikutnya, ia semakin mencibir. Kau pikir aku senaif kau dan bajingan ini? Aku, Long, memperluas Filatian Siang 10 kali lipat dan mendapatkan banyak teman, tapi aku tidak bergantung pada persaudaraan yang tak berguna. Inilah wajah aslimu. Jika sebelumnya, aku mungkin telah tertipu olehmu. Xie Yuan menggelengkan kepalanya. Akting Long Qianqiu cukup realistis. Jika dia benar-benar baru memulai sebagai pemula, dia mungkin akan tertipu di mana-mana. Namun, setelah melewati banyak kesulitan, Xie Yuan telah berurusan dengan orang-orang ambisius dari keluarga bangsawan papan atas seperti Xie Zi dan Xie Wen, memiliki kontak dengan para guru besar dari keluarga King He Chui dan Prajna Xuanzhen, dan musuh-musuhnya adalah keluarga Lang Yaoang, keluarga Qian dan Yao, bahkan para penguasa keluarga kerajaan Dali. Xie Yuan telah lama mampu melihat dunia. Penampilan Long Qianqiu sedikit berlebihan. Namun, tanpa menyebutkan hal-hal tersebut, tanpa menyebutkan keanehan dalam sikap Long Qianqiu dan keponakannya terhadapnya, serta kehalusan dalam interaksi antara Long dan Luo, hanya dengan taraf kultivasi, kesadaran spiritual, dan teknik rahasia Xie Yuan saat ini, dia dapat mengatakan ada sesuatu yang salah saat dia melangkah masuk ke dalam Villa Tianxiang. Para petani herbal di sana pada dasarnya adalah apa yang Long Qianqiu sebut sebagai sahabat Villa Tianxiang. Di saat-saat kritis, mereka mungkin adalah tipe orang yang tanpa sengaja akan menusuk diri mereka sendiri dari belakang demi villa tersebut. Faktanya, dari sudut pandang Long Qianqiu, ia telah melakukannya dengan cukup baik dan merupakan pria ambisius yang mumpuni. Jika kesempatan itu tepat, mungkin ia benar-benar dapat mencaplok Luo Jiabao, menyerang balik Sekte Lima Elemen, menduduki tanah rahasia itu sendiri, dan selanjutnya menjadi kekuatan terkuat di Hebei Selatan. Masa depan tak terbatas, dan tak ada yang bisa memastikannya. Sayang sekali ia bertemu Xie Yuan. Perbedaan kultivasi, metode, dan visi mereka bagaikan langit dan bumi. Semua rencananya,
seperti kata Xie Yuan, hanyalah hal sepele. Long Qianqiu jelas mengerti perbedaannya, ekspresinya muram, dan dia hanya menghela nafas. Kultivasimu begitu tinggi, aku khawatir kau sudah mulai menyerang jembatan langit. Bisakah kau memberitahuku siapa dirimu? Biarkan aku mati dengan penuh pengertian. Xie Yuan tidak menjawab, tetapi hanya menjentikkan lengan bajunya, meniupkan bola udara tak terlihat kembali ke Long Qianqiu, menyebabkan dia batuk berulang kali. Melihat dia masih terbuka, wajah Long Qianqiu menjadi pucat dan dia merasa sangat tertekan. Xie Yuan tidak membunuhnya, tetapi malah melihat ke pintu masuk terowongan dan berkata, "Kamu sudah lama memperhatikan, keluarlah." Long Qianqiu tiba-tiba mendongak dengan ekspresi terkejut. Lalu, sesosok tiba-tiba muncul di ujung lain koridor. Pria itu berambut perak, bertubuh bungkuk, dan tampak sangat tua. Namun, tatapannya begitu tajam. Saat menyapu koridor, tatapannya bagaikan kilatan petir, bahkan meredupkan obor-obor di dinding dan membuatnya tersentak hebat. Long Qianqiu berseru tanpa sadar. "Tuan Tong, kau belum mati. Kau benar-benar keluar dari pengasingan." Tong Lao menatap Long Qianqiu dan berkata dengan tenang. "Aku tahu kau orang yang licik sejak kecil, dan sekarang sepertinya kau hampir melakukan sesuatu yang besar." Wajah Long Qianqiu berubah menjadi merah dan putih. "Kau tahu segalanya. Apa kau yang mengirim para pembunuh dari Menara Qiufeng? Kalau tidak, apa kau benar-benar berpikir itu Luo, bocah nakal? Dia orang yang keras kepala dan kau sudah mempermainkannya sejak dia masih kecil." Tong Lao terbatuk 2 kali dan berkata ringan. "Lagi pula, bukan hanya para pembunuh yang aku atur." Setelah mendengar ini, Long Qianqiu tertegun sejenak, seolah-olah dia mengerti sesuatu, dan gemetar seluruh tubuhnya, berkata dengan tidak percaya. "Maksudmu kau yang menyebarkan berita itu?" "Mustahil. Dia orang kepercayaanku yang paling terpercaya. Dia terbius oleh obatku dan mustahil dia mengkhianatiku. Kalau aku tidak sepenuhnya yakin, kenapa aku membiarkan Danyun yang membuat kesepakatan? Dan kalau kau benar-benar punya kuncinya, kenapa kau tidak mengambilnya sendiri? Bukankah berisiko kalau kita merampoknya?" Dia tampak agak bingung dan bergumam pada dirinya sendiri. "Petualangan." Tong Lao menunjukkan senyum sinis. "Kalau aku tidak bertaruh, kalian berdua kura-kura kecil itu akan hidup lebih lama dariku. Qianqiu, dulu aku bilang kau pintar, tapi sekarang kau bodoh lagi. Bagaimana mungkin ada pecahan cakram giok lain yang kebetulan mengalir ke dunia luar? Yang ada di tanganmu milik Sekte 5 Elemenku." "Apa?" Long Qianqiu berteriak. Xie Yuan tidak dapat menahan diri untuk tidak menatap lelaki tua itu lagi. Benda ini tampak seperti urat nadi kehidupan ketiga keluarga. Ini adalah harta karun yang akan membuat orang-orang yang licik bersemangat. Saya tidak menyangka Tuan Tong akan mau membawanya memancing. Jika ada yang salah pada tautan manapun, tautan tersebut mungkin tidak akan pernah bisa dipulihkan. Sulit bagi seseorang tanpa keberanian besar untuk membuat keputusan seperti itu. Tong Lao mengelus jenggotnya yang tipis dan berkata pelan. "Kau tak bisa menangkap serigala tanpa mengorbankan seorang anak. Aku tahu kau sudah lama ingin menghindari Sekte 5 Elemenku dan datang ke tanah rahasia untuk mendapatkan pencerahan. Jika benda asli itu sampai ke tanganmu, kau pasti tak akan bisa menolaknya. Kau tak perlu bertanya kenapa kau tak menemukan apapun selama ini, karena aku tak peduli apa yang kau lakukan. Aku cuma perlu menunggumu di sini. Nanti juga kau akan terpancing. Haha, kau ingin menghindari Sekte 5 Elemen dan memonopoli tempat rahasia itu, tapi siapa yang tidak mau? Rasanya pas sekali. Jika kau tak segera memahami dan menerobos, aku akan terbaring di peti mati." Waktu tak menunggu siapapun. Old Tong berdiri dengan kedua tangannya di belakang punggung dan pinggangnya membungkuk, seperti orang tua yang tidak bisa berjalan, dan perlahan mendekati gerbang batu dengan langkah-langkah kecil. Di lorong makam, cahaya dari obor berkelap-kelip, membuat bayangannya tampak sangat terdistorsi. Long Qianqiu bergidik dan menatap Xie Yuan dengan cemas. "Tuan Zhang, jika kita bergabung, kita masih punya kesempatan untuk mengalahkan orang tua ini. Orang tua ini sudah mengasingkan diri selama lebih dari 10 tahun untuk menyerang jembatan langit. Sekarang dia terlihat aneh. Meskipun dia belum berhasil menembus, dia mungkin sudah melangkah maju. Dia secara tidak sadar ingin lebih dekat dengan Xie Yuan dan tampak sangat menghormati Tong Lao. Ini adalah seorang senior tua yang telah mencapai puncak kejayaan di masa kecilnya dan bahkan menyaksikan leluhur mereka meraih ketenaran. Reputasinya sangat penting bagi generasi mereka. Akan tetapi, meskipun dia benar-benar ingin bekerja sama kali ini, Xie Yuan hanya memukulnya dengan keras ke dinding. Long Qianqiu mengerang, wajahnya memucat, dan dia merasa lukanya semakin serius. Dia menggeram. "Kau gila. Apa kau benar-benar berpikir kau bisa menjadi lawannya? Dia sudah menjadi Grandmaster lebih lama darimu." Xie Yuan tidak menjawab, tapi menyipitkan matanya dan menatap Tong Lao, berkata dengan dingin. "Apakah kamu juga menggunakan cara-cara jahat untuk memperpanjang hidupmu?" Tong Lao berhenti sejenak, mengangkat kepalanya, dan tersenyum aneh. "Kau tahu banyak, nak. Kurasa darahmu juga cukup bagus." Orang tua itu mengambil langkah kecil lagi, tetapi kali ini dia melangkah tepat di depan Xie Yuan. Tertawa. Dalam sekejap, pedang itu menembus jantungnya. Waktu di dalam gua seakan berhenti. Old Tong menundukkan kepalanya sedikit, matanya dipenuhi kebingungan. Dari mana pedang ini berasal?
Dia selalu bangga dengan kecepatannya, tetapi tidak peduli seberapa keras dia melihat, dia tidak dapat melihat pedang lawannya dengan jelas. Merasakan cepatnya perjalanan hidup, Tong Lao gemetar dan suaranya menjadi serak. Siapa sebenarnya kamu? Xie Yuan tidak menjawab, tetapi hanya menyemburkan energi pedang, membunuhnya sepenuhnya, dan kemudian melemparkannya ke dinding. Dengan suara keras, tubuh Tong Lao jatuh ke tanah, dan Long Qianqiu terbangun seolah-olah dari mimpi. Dia bergidik dan menatap Xie Yuan dengan ekspresi terkejut. Apa yang dilihatnya? Old Tong secepat bayangan dan tiba di depan pria itu. Akan tetapi, lelaki ini tampak menghunus pedangnya perlahan-lahan dan menaruhnya di depannya, seolah-olah ia menganggap Pak Tua Tong terlalu lambat, jadi ia menunggu dengan malas. Ketika Tong Lao mengambil langkah ini, itu seperti memukul dadanya dengan peluru untuk bunuh diri, dan hasilnya sama saja. Tetapi, jelas sekali bahwa Tong Lao cepat, tetapi pedangnya lambat dihunus. Long Qianqiu tidak bisa melihat Tong Lao dengan jelas, tetapi bisa melihat Tong Lao dengan jelas. Tetapi hasil sesungguhnya adalah bahwa Tong jelas tidak mampu mengimbangi kecepatan lawannya. Perbedaan antara apa yang dilihatnya dan kenyataan membuat Long Qianqiu merasa sangat tidak nyaman, seolah-olah otaknya terkilir dan ia merasa pusing. Ia tidak berani menganalisisnya lagi dengan saksama dan merasa ngeri. Teknik bela diri macam apa ini? Ilmu pedang macam apa ini? Melihatnya saja sudah membuatnya terkagum-kagum. Mungkinkah ini benar-benar sesuatu yang bisa ia kuasai? Long Qianqiu pingsan sesaat, dan akhirnya sadar kembali, wajahnya pucat. Tuan Tong sudah meninggal. Zhang ini, dengan satu tebasan pedang, telah membunuh veteran tua yang telah membungkam Villa Tianxiang dan Luo Jiabao. Dia telah membunuh salah satu Grandmaster terbaik di seluruh Jinan. Long Qianqiu menatap Xie Yuan yang sedang mendekatinya, tidak peduli lagi dengan nasibnya sendiri. Ia bertanya dengan ragu-ragu, "Siapa kamu?" Xie Yuan tidak menjawab, tetapi mengambil 3 keping pecahan cakram giok dan menunjuk ke arah gerbang batu. "Letakkan saja di sana, oke." Long Qianqiu mengangguk tanpa suara. Tidak ada rumus rahasia, hanya seperti kunci biasa. Xie Yuan mengajukan beberapa pertanyaan lagi, tetapi Long Qianqiu tidak lagi punya keinginan untuk menolak dan menjawabnya satu persatu. Xie Yuan merasa bahwa dia mengatakan yang sebenarnya, jadi dia melihat ke samping. Hampir. Mu Chaoyun muncul, mengangguk dengan sungguh-sungguh dan berkata, "Pembatasan ini sendiri cukup mendalam, tetapi telah rusak selama bertahun-tahun, sehingga memungkinkan nenek moyang mereka masuk secara tidak sengaja. Metode mereka tidak salah." Long Qianqiu menatap wanita bak peri yang tiba-tiba muncul dan tertegun sejenak. Kemudian ia menyadari bahwa semuanya berada dalam kendali pihak lain dan mereka tidak memiliki peluang untuk menang dari awal hingga akhir. Sebelum dia sempat berpikir, kegelapan pekat muncul di depan matanya. Xie Yuan menarik kembali pedangnya, menatap gerbang batu, dan tiba-tiba berkata, "Kamu bilang ada buku hitam di sini, apa yang harus aku lakukan?" Bab 363. Mu Chaoyun merenung sejenak setelah mendengar kata-kata Xie Yuan yang agak membingungkan. Dia mengerti maksudnya. Buku hitam adalah harta karun langka, terkadang hanya muncul sekali dalam 100 tahun. Kebetulan mereka telah mengumpulkan cukup banyak. Meskipun tujuan mereka saat ini adalah untuk mendapatkan buku hitam, terlalu kebetulan jika mereka mendapatkan sesuatu secara tidak sengaja. Mu Chaoyun berpikir sejenak dan berkata, "Sebenarnya mungkin saja. Kami telah menganalisis sebelumnya bahwa buku hitam adalah satu kesatuan. Bahkan setelah tercerai-berai, halaman-halaman buku surgawi masih samar-samar dapat merasakan dan saling tarik-menarik. Daya tarik ini semakin kuat seiring buku hitam disusun kembali. Dengan halaman-halaman di tangan kami sekarang, tidak mengherankan jika kami menemukan buku hitam yang tersisa." Xie Yuan mengangguk sedikit, tetapi masih berkata dengan enggan. "Memang benar, tapi kalau di sini memang begitu, rasanya semuanya berjalan terlalu mulus. Rasanya sudah ditakdirkan." Mu Chaoyun memahami kekhawatirannya dan berkata, "Aku sudah menyimpulkan ini berkali-kali sebelumnya. Jalan ini satu-satunya jalan. Tapi kau memang masuk akal. Jadi, izinkan aku menyimpulkan ini lagi. Mungkin memang ada sebab dan akibat di sini yang selama ini kuabaikan." Dia baru setengah jalan menyampaikan kata-katanya ketika dia tiba-tiba mengganti pokok bahasan, mengeluarkan teratai Tianjing dan mulai menghitung. Xie Yuan terkejut saat melihat ini, dan dia meraih tangan Mu Chaoyun dan menahannya. "Berhenti. Sudah cukup. Tak masalah meskipun itu benar. Tidak apa-apa, tidak akan sakit sekali. Tidak sekalipun, itu terlalu banyak." Xie Yuan menatap Mu Chaoyun dengan tegas. Mu Chaoyun merasakan tekad dalam nada dan tangan Xie Yuan, mendesah pelan, dan menyimpan teratai Tianjing. Dia membetulkan rambutnya dan tersenyum. "Aku sama sekali tidak menghalangi." Xie Yuan mendengus, tanpa melepaskan tangannya, dan hanya bertanya dengan santai. "Apakah Anda sudah menghitung ini berkali-kali sebelumnya?" "Itu semua sudah berlalu." Mu Chaoyun berkata dengan lembut. Xie Yuan mengerutkan kening, tetapi akhirnya tidak mengajukan pertanyaan lebih lanjut. Dia menatap pintu batu berat di depannya dan berkata dengan suara yang dalam. "Kalau begitu, ayo masuk dan lihat." Setelah mengumpulkan 3 pecahan cakram giok, Xie Yuan dengan hati-hati meletakkannya satu persatu ke dalam lubang melingkar di tengah gerbang batu, memastikan semuanya pas dengan sempurna. Setelah disatukan, lubang bundar itu masih kehilangan satu sudut, dan kelihatannya di sana seharusnya ada sepotong pecahan cakram giok.
Namun, pintu batu itu tiba-tiba bergetar, dan lubang bundar di tengahnya menyebabkan lempengan batu giok berputar setengah lingkaran. Kemudian, pintu batu itu perlahan terbuka keluar dengan berat yang luar biasa, lalu berhenti di tengah jalan. Meski hanya setengah terbuka, itu jelas cukup untuk melewati orang. Xie Yuan menatap pintu batu gelap dan samar-samar melihat sebuah gua yang ditata sebagai tempat belajar. Suasana suram dan kuno memenuhi udara, menandakan tempat ini telah ada setidaknya selama 1000 tahun. Tampaknya pembatas gerbang batu itu telah rusak, jika tidak, leluhur ketiga keluarga itu mungkin tidak akan seberuntung itu untuk bisa masuk. Xie Yuan dan Mu Chaoyun saling memandang dan mengangguk sedikit. Cahaya keemasan pucat bersinar dari tubuhnya, dan dia perlahan melangkah ke gerbang batu. Setelah memasuki gerbang batu, Xie Yuan melihat sekeliling dengan bantuan cahaya obor di luar koridor, dan seluruh gua terlihat. Sebuah ruang belajar gua biasa dengan meja, kursi, dan rak buku menempel di dinding. Ruangan itu tampak tidak luas maupun mewah. Rak buku itu kosong. Saya tidak tahu apakah memang awalnya tidak ada buku di sana, atau apakah buku-buku itu sudah dibersihkan oleh leluhur Villa Tianxiang dan 3 keluarga lainnya. Tidak ada apa-apa, apa yang dapat saya pahami. Xie Yuan menggelengkan kepalanya sedikit dan mengarahkan pandangannya ke arah pintu di dinding batu seberang. Tidak ada apapun dalam penelitian ini. Kalaupun ada, seharusnya ada di sana. Tapi, melihat tata letaknya, mungkin makam sebenarnya ada di dalam. Dia berbalik dan menatap Mu Chaoyun. Dia ingin berkomunikasi dengan Mu Chaoyun, tetapi tiba-tiba berhenti. Tidak ada sosok Mu Chaoyun di belakangnya, juga tidak ada pintu batu untuk masuk. Hanya ada dinding batu di belakang. Xie Yuan menyipitkan matanya sedikit. Ternyata koridor itu telah hilang. Jadi dari mana datangnya cahaya di gua ini? Dia berbalik dan bertanya-tanya ketika, dengan bunyi tertentu, lilin di meja menyala dengan sendirinya, menerangi gua. Terdengar langkah kaki lembut. Xie Yuan menatap pintu kayu di seberangnya, mencengkeram gagang pedangnya, tubuhnya menegang, siap berangkat. Mencicit. Pintu kayu dibuka dari dalam, dan seorang pria tua jangkung dengan rambut perak dan mata tenang berjalan keluar. Sosok Xie Yuan tiba-tiba membeku, dan dia tidak bisa bergerak dalam sekejap. Dia merasakan aura yang benar-benar tak tertahankan dari lelaki tua di hadapannya. Guru besar. Xie Yuan merasa tegang seluruhnya, dia tidak menyangka kalau seorang Grandmaster akan muncul di sini. Namun, sang Grandmaster tampaknya tidak menyadari kehadiran Xie Yuan. Ia keluar dari ruang dalam sendirian, berbalik ke meja, menarik kursi, dan duduk. Dia tinggi, dan bahkan saat duduk, dia bisa meraih bagian atas rak buku dan menariknya keluar dengan lembut. Dia mengeluarkan sebuah buku kuno bersampul biru dari rak buku kosong, dan tiba-tiba buku itu muncul di tangannya. Orang tua itu mengambil buku itu, memegangnya di depannya, dan mulai membaca dengan tenang. Xie Yuan tidak bisa bergerak sama sekali, dan hanya memperhatikan lelaki tua itu membaca dengan tenang. Ada apa? Dia bisa melihatku atau tidak? Dan siapa orang ini? Pikiran Xie Yuan seolah mandek, dan pikirannya menjadi sangat lambat. Ia hanya bisa menunggu perlahan hingga lelaki tua itu selesai membaca. Dia tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan, mungkin sangat cepat, tetapi juga terasa lama sekali, sebelum lelaki tua itu selesai membolak-balik buku itu. Dia diam-diam meletakkan buklet itu, mendesah, dan berbisik pada dirinya sendiri. Bersembunyi di sini, bukan manusia atau hantu, kapankah aku bisa keluar? Bersembunyi. Pikiran Xie Yuan mulai berubah. Grandmaster ini sebenarnya bersembunyi di sini. Tetapi orang atau kekuatan macam apa di dunia ini yang tega membiarkan seorang Grandmaster bersembunyi di gua yang begitu sempit? Tampaknya dia sudah berada di sini selama lebih dari 10 hari, mungkin bertahun-tahun. Bisa saja satu Grandmaster lagi, atau bahkan beberapa Grandmaster. Xie Yuan tengah memikirkan nama-nama guru besar itu, dan ingin membandingkannya dengan lelaki tua di depannya. Jumlah Grandmaster terbatas, dan Xie Yuan cepat-cepat melihat semuanya, merasa tidak ada seorang pun yang dapat menandingi lelaki tua di depannya. Atau lebih tepatnya, hanya ada satu orang di daftar Tianlong, dan bahkan penampilannya tidak diketahui. Dia bersembunyi di sini lagi. Mengingat Biksu Ziling dan Yuxu yang asli pernah mengepung pemimpin Sekte Dewa Dapur, identitas orang di depannya sudah jelas. Tetapi Xie Yuan langsung merasa ada sesuatu yang salah. Dia jelas-jelas melihat pemimpin Sekte Dewa Dapur di Tianwaitian. Bahkan jika dia benar-benar ingin bersembunyi dari dua guru besar Sekte Misterius, dia bisa tetap tinggal di dalam Tianwaitian. Untuk apa dia datang ke tempat yang tak terduga ini? Orang tua itu mulai berbicara pada dirinya sendiri lagi. Bukankah seharusnya aku mundur pada awalnya dan bertempur di Qingming bersama saudara Ji? Tidak, itu sama saja dengan mencari kematian. Begitu kau menjadi Grandmaster bela diri, kau tak akan bisa lepas dari penghalang ini. Mencoba menembus penghalang ini hanyalah angan-angan. 1 orang akan mati, 10 orang akan mati, 100, 1000, 10.000 orang semuanya akan mati. Itulah surga, itulah kebenaran, itulah puncak seni bela diri. Itulah dewa seni bela diri. Orang tua itu sedikit bersemangat, membenamkan wajahnya di tangannya, dan mengeluarkan suara putus asa. Kakak Ji terlalu naif. Aku tidak bisa menemaninya mati. Sekarang sudah cukup. Setidaknya aku tidak harus menderita hukuman yang sama seperti dia dan mati tanpa tempat pemakaman. Tapi kalau aku bersembunyi di sini, berapa lama lagi?
Tubuhku akan membusuk, dan jiwaku akan tetap di sini. Aku penasaran, apakah ada kemungkinan untuk pulih dalam 1000 atau 10.000 tahun ke depan? Mengapa? Desahan panjang dan tak berdaya, seakan-akan sudah berlangsung selama 1000 tahun, bergema di dalam gua. Xie Yuan akhirnya menyadari bahwa lelaki tua di depannya tampak seperti bayangan misterius. Ini pasti reproduksi gambar dari ribuan tahun yang lalu. Entah apa makna misterius atau fenomena misterius yang membuatnya masih terlestarikan hingga saat ini. Tetapi apa yang dikatakan lelaki tua itu dalam adegan ini menyebabkan badai dalam hati Xie Yuan. Kakak Ji, tantang Qing Ming. Selain Xian, apakah ada orang lain yang ingin melawan surga? Hukum alam di dunia ini cukup sibuk. Namun, Xie Yuan merasakan perasaan halus di hatinya. Orang kuat bermarga Ji yang ingin melawan dewa. Xie Yuan langsung teringat adegan yang pernah dilihatnya sebelumnya. Saat itulah ia memegang kendali negara. Xie Yuan mendapatkan bayangan lilin 10.000 prajurit dan menyaksikan pemimpin legendaris Sekte Dewa Dapur membelah langit dengan satu kapak. Gaya yang mencengangkan. Xie Yuan dan Jisuan tahu cara menggunakan jurus ini, tetapi jurus ini hanya layak menyandang gelar tersebut jika digunakan oleh pemimpin legendaris dalam gambar. Apakah adegan itu juga merupakan pertarungan antara yang terkuat dan Tuhan? Mengapa para guru ini begitu bersemangat menantang Tuhan? Surga ini adalah penjara. Xie Yuan segera teringat plakat yang diukir oleh pemimpinnya, dan ekspresinya menjadi sangat serius. Apakah mereka menganggap langit sebagai sangkar? Mereka ingin menembus kehampaan dan naik ke dunia yang lebih tinggi. Jadi mereka harus melawan surga. Xie Yuan mengangguk perlahan, merasa seperti telah menangkap sesuatu. Adapun lelaki tua di depannya, ia bahkan bisa berdiri bahu-membahu dengan pemimpin legendaris itu, dan bahkan sepertinya diundang untuk menantang King Tian bersama. Ia pastilah seorang master tingkat atas di antara para Grandmaster. Tidak mengherankan jika keinginan rohaninya masih ada di sini setelah 1000 tahun. Jika tidak begitu lama, Xie Yuan mungkin tahu siapa dia. Tetapi jika Anda membaca buku-buku sejarah pada masa itu, Anda pasti akan menemukan orang-orang seperti itu disebutkan di sana. Dinasti berganti dan para pahlawan bermunculan. Dekade-dekade itu sungguh merupakan era yang gemilang bagi seni bela diri. Entah berapa banyak jenius dan pahlawan yang menggemparkan dunia di zaman kuno dan modern muncul, dan orang-orang masih terpengaruh oleh mereka hingga kini. Anak muda, apa yang sedang kamu pikirkan? Xie Yuan tiba-tiba mendengar sebuah pertanyaan. Rasa dingin menjalar di tulang punggungnya, dan dia tiba-tiba mengalihkan pandangannya ke arah meja. Tetapi dia melihat lelaki tua itu bersandar di sandaran kursi, menoleh dan menatapnya. Dia bisa melihatku. Tidak, bukankah dia sebuah foto? Xie Yuan membuka mulutnya, merasa sama sekali tidak dapat memahami apa yang terjadi di hadapannya. Seseorang yang hidup ribuan tahun lalu masih hidup saat ini dan bahkan dapat berbicara dengan saya. Aku memiliki sihir rahasia dan harta karun langka, yang menyimpan jiwa sejatiku, dan itulah sebabnya aku berhasil bertahan hidup hingga hari ini. Aku turut prihatin melihatmu menertawakan tulang-tulangku yang kering di kuburan ini. Orang tua itu tampaknya melihat apa yang dipikirkan Xie Yuan dan menjelaskan dengan lembut. Melihat bahwa itu adalah orang sungguhan yang berbicara, dan dia sama sekali tidak tampak seperti hantu, Xie Yuan tidak dapat menahan diri untuk menenangkan dirinya dan membungkuk sambil berkata. Salam, senior. Saya telah memasuki tempat ini dan mengganggu istirahat Anda. Mohon maaf. Setelah dia selesai berbicara, dia mendapati bahwa dia telah mendapatkan kembali kebebasan bergeraknya. Orang tua itu melambaikan tangannya. Tidak apa-apa. Aku sudah bertahun-tahun tidak bicara dengan siapapun. Aku senang sekali ada yang bisa mengobrol denganku. Kenapa aku harus menyalahkan mereka? Nah, bagaimana situasi di luar sekarang? Apakah dinasti Dali masih ada? Apakah seni bela diri masih dipraktikkan di dunia? Xie Yuan menjawab. Dinasti Dali telah berdiri selama lebih dari 1000 tahun, dan masih berkembang pesat. 90% kultivator di dunia masih menekuni seni bela diri. Orang tua itu tertegun sejenak, lalu terdiam cukup lama sebelum berkata dengan lembut. Sebenarnya, dinasti itu sudah ada sejak 1000 tahun yang lalu. Anak itu benar-benar melakukannya. Telinga Xie Yuan berkedut saat mendengar ini. Anak yang dibicarakan lelaki tua itu, apakah kedengarannya seperti dia adalah kaisar pendiri dinasti Dali, Dali Taizu? Rasanya sungguh menakjubkan melihat tokoh-tokoh bersejarah berada tepat di depan Anda. Tetapi, senior, saya mengikuti beberapa orang yang agak licik dan menemukan tempat ini. Nenek moyang mereka pasti pernah ke sini sebelumnya dan belajar bela diri di sini. Apakah Anda tidak pernah berkomunikasi dengan mereka? Xie Yuan bertanya. Orang tua itu menatapnya dan tersenyum. Xie Yuan sayang, kamu benar-benar orang yang berhati-hati. Yah, aku tidak peduli dengan tikus-tikus rendahan itu dan keturunan mereka yang tak berguna. Saat itu, jiwa sejatiku masih lemah dan belum sepenuhnya bangkit. Meskipun keadaan sudah membaik beberapa tahun terakhir, mereka masih belum datang, jadi aku tidak tahu kapan dunia akan kiamat. Ada ledakan keras dalam pikiran Xie Yuan, dan dia terkejut tanpa alasan. Bagaimana dia tahu namaku? Begitu pikiran itu terlintas di benaknya, Xie Yuan segera mengontraksikan kesadaran spiritualnya, menstabilkan pikirannya, dan menghilangkan perasaan yang tidak dapat dijelaskan itu. Orang tua itu tampak terdiam sejenak, lalu tertawa dan berkata, Anak muda, kenapa kau begitu malu?
Aku leluhurmu, dan aku sudah melihat segalanya. Dia mengambil tempat lilin itu, berdiri, dan melangkah ke arah Xie Yuan. Xie Yuan segera mundur dan merasakan dinding batu di belakangnya. Tidak ada jalan untuk mundur. Namun, lelaki tua itu juga berhenti, menggelengkan kepalanya dan terkekeh. Itu tidak perlu. Terima kasih, sahabatku. Saat itu, kultivasiku tak tertandingi, mencapai puncaknya. Aku yakin hanya sedikit yang bisa menandingi rahasia bela diriku saat ini. Kalau kau ingin tahu, aku bisa memberitahumu satu persatu. Misalnya, mengapa orang-orang terkuat harus melawan langit? Atau mengapa, meskipun mereka bisa mengatasi rintangan Grandmaster, mereka tetap harus sangat berhati-hati. Pernahkah kau mendengar tentang ini? Mengenai rahasia kultivasi dan teknik-teknik paling canggih, aku punya banyak sekali. Kalau kau mau, ambillah semuanya. Dia melambaikan tangannya, dan rak buku itu tiba-tiba terisi dengan berbagai buku kuno. Xie Yuan sama sekali tidak tergerak, dan hanya menatap lelaki tua itu dengan serius. Jadi berapa harganya? Orang tua itu berkata dengan senyum yang tak berubah. Ini bukan harga yang mahal. Bawa saja aku keluar. Ini bukan masalah besar untukmu. Dia melangkah maju dan mendekati Xie Yuan. Xie Yuan mengerutkan kening dan berkata dengan dingin. Mengeluarkanmu. Mudah diucapkan, tapi bagaimana caranya aku bisa mengeluarkanmu? Dan setelah mengeluarkanmu, apakah aku akan tetap menjadi diriku sendiri? Kamu tetaplah kamu. Senyum lelaki tua itu tampak agak dalam. Tapi ini juga dirimu yang baru. Xie Yuan, kamu punya bakat yang luar biasa. Dulu, kamu memang berbakat. Aku sudah menunggu bertahun-tahun, dan akhirnya kamu datang. Kesabaranku membuahkan hasil. Sambil memegang kandil, dia sudah berjalan mendekati Xie Yuan dan berdiri diam. Xie Yuan menatapnya, tetapi matanya perlahan berpaling dan menatap kandil. Bagaimana jika saya tidak setuju? Anak kecil, apa kau belum menyadari kenyataan? Karena kau di sini, kau tidak berhak untuk tidak setuju dengan apapun. Orang tua itu tertawa terbahak-bahak. Fakta bahwa kau bisa menggunakan tubuhmu untukku, Wu Daoji, adalah berkah yang kau peroleh melalui kultivasimu yang tak terhitung jumlahnya. Orang lain pun tak akan memenuhi syarat meskipun mereka menginginkannya. Kau sangat beruntung, tapi kau bahkan tak bersujud untuk mengungkapkan rasa terima kasihmu. Kenapa kau begitu malu? Suaranya perlahan-lahan menjadi lebih keras, dan saat selesai, suaranya bergema keras di seluruh gua, bergetar seakan-akan seluruh gunung bergetar. Angin menderu, dan tubuh Wu Daoji semakin tinggi. Ia tampak berdiri tegak di dalam gua, menatap Xie Yuan dari atas. Dia meraih dengan tangan besarnya, langsung menutupi Xie Yuan, mencengkeramnya seperti kekuatan yang luar biasa. Bab 364. Xie Yuan menatap tangan yang dapat menutupi seluruh tubuhnya yang berada di atas kepalanya, dan sebuah bayangan besar telah menutupinya. Angin menderu, cahaya lilin menari-nari liar, dan Wu Daoji, yang terhubung dengan pegunungan, memiliki aura yang begitu luas dan agung sehingga Xie Yuan secara tidak sadar tidak dapat mengumpulkan keinginan untuk menolaknya. Dia tidak bergerak, namun dia tidak tergerak. Xie Yuan tetap tenang saat dia melihat telapak tangan raksasa itu mendekatinya, bahkan garis-garis di telapak tangannya terlihat jelas. Tangan raksasa itu tiba-tiba berhenti di depannya. Badai di dalam gua sedikit mereda. Wu Daoji menatap dingin ke arah Xie Yuan yang tak bergerak, menatapnya sejenak, lalu perlahan berkata. Apakah Anda punya kata-kata terakhir? Xie Yuan mengangkat sudut bibirnya. Tidak bisakah kau melihatnya sendiri? Wajah Wu Daoji sedikit menggelap, dan dia melanjutkan dengan perlahan. Karena tubuhmu akan segera menjadi milikku, dan sesuai dengan karmamu, aku dapat memenuhi salah satu keinginanmu yang telah lama kau idamkan. Aku akan mewujudkan keinginanku sendiri. Kalau aku tidak bisa, kenapa aku harus bergantung padamu? Xie Yuan tersenyum tipis. Kau cuma hantu, pura-pura sombong. Kalau kau berani ambil tubuhku saja, kenapa kau ngomong sembarangan di sini? Cahaya kemasan redup menyinari tubuhnya, menerangi area dalam radius 3 kaki di sekitarnya. Di luar cahaya kemasan ini, telapak tangan Wu Daoji dan cahaya lilin terhenti mendadak, tidak dapat bergerak maju. Mendengar kata-kata Xie Yuan, wajah Wu Daoji berubah drastis dan dia menatapnya dengan saksama. Xie Yuan mendongak ke arah Wu Daoji, tatapannya perlahan jatuh saat tubuhnya menyusut kembali ke ukuran normal. Sisa jiwa yang sekarat, masih membual omong kosong. Taktik mengguncang pikiran dan memanfaatkan kesempatan ini mungkin hanya digunakan oleh katak di sumur ribuan tahun yang lalu. Kau benar-benar belum melihat dunia terlalu lama, senior. Wu Daoji sangat terkejut dan geram hingga ia tak bisa menahan diri untuk menyusut kembali ke ukuran normalnya. Xie Yuan, yang menyaksikan kejadian ini, tidak terkejut. Ia sudah lama menyadari bahwa ini bukanlah dunia nyata, melainkan semacam alam spiritual misterius, refleksi dari lautan kesadaran. Wu Daoji entah bagaimana telah menyeretnya ke dalamnya, berniat mengintimidasi jiwanya, mengguncang jiwa sejatinya, lalu memanfaatkan kesempatan itu untuk merebut tubuh Xie Yuan. Konfrontasi langsung di lautan kesadaran sangatlah berbahaya, dan yang terpenting adalah tekad dan momentum. Kekuatan momentum tercermin langsung dalam perubahan eksternal. Harus diakui, sikap Wu Daoji, layaknya seorang ahli top dari 1000 tahun yang lalu, kata-kata dan interaksinya memancarkan kekuatan seorang master sejarah, sikap dan auranya memancarkan sikap seorang master, sungguh mengesankan.
Pengungkapan statusnya sebagai seorang Grandmaster top saja telah mengguncang hati banyak orang. Namun Xie Yuan bukan lagi seseorang yang bisa dibodohi oleh gertakan belaka. Hanya dengan satu kata, ia membawa Wu Daoji yang tampaknya tak terkalahkan kembali ke dunia. Wajah Wu Daoji semuram air. Ia terdiam sesaat sebelum tersenyum tipis. Dia bahkan bertepuk tangan. Bagus sekali, bagus sekali. Kau layak menjadi tubuh pilihanku. Bakat dan tekadmu sungguh luar biasa. Setelah aku menguasai tubuhmu, aku pasti akan menikmati semua yang kau miliki. Nah, orang di luar sana itu pasangan taumu, kan? Dia cantik alami, murni, dan anggun, bunga abadi sejati. Aku pasti akan memilihnya. Wu Daoji menunjukkan senyum penuh arti, yang membuat Xie Yuan tanpa sadar mengepalkan tinjunya. Namun, merasakan angin kembali bertiup di dalam gua, Xie Yuan segera mengumpulkan pikirannya dan berkata dengan dingin. Tulang-tulang layu di makam itu menggonggong liar. Saat aku menghancurkan ilusimu ini dan pergi, aku akan menghancurkan tulang-tulang busukmu menjadi debu dan menjadikannya makanan anjing liar, kau hanya pantas berada di perut mereka. Senyum Wu Daoji memudar setelah mendengar ini. Ia adalah pria dengan bakat dan kultivasi yang tak tertandingi, dan sejak memulai jalur kultivasinya, ia belum pernah mendengar seseorang berani berbicara begitu langsung kepadanya. Namun, sekarang ia menunjukkan sedikit emosi. Yang lebih penting, Xie Yuan sama sekali tidak tergerak dan mengetahui rencananya, meninggalkannya, sebagai jiwa yang tersisa, agak tidak berdaya. Perlahan-lahan, perasaan tidak sabar dan gelisah muncul, dan Wu Daoji berkata dengan tenang. Wah, keras kepala sekali kau. Tapi disinilah jiwa sejatiku yang berusia 1000 tahun bersemayam. Kau boleh datang, tapi tak boleh pergi. Kau pikir kau bisa keluar? Nah, karena kau tak mau menyerah, kau akan tinggal di sini bersamaku selama 1000 tahun lagi. Aku akan menunggu, tapi aku tak tahu apakah kau sanggup menahan kesepian ini. Setelah berkata demikian, dia menjentikkan lengan bajunya, berbalik dan melanjutkan duduk di mejanya. Melihat ini, mata Xie Yuan berbinar, lalu dia menggenggam gagang pedang dan tiba-tiba menghunusnya. Cahaya yang mengejutkan tiba-tiba muncul, melintasi separuh gua, dan menunjuk ke arah sisi Wu Daoji. Menghadapi pedang secepat itu, Wu Daoji langsung berbalik dan tanpa sadar mengangkat tangannya untuk menangkisnya. Gerakannya jelas menunjukkan teknik jari yang sangat misterius, mencengkeram ujung pedang Xie Yuan. Namun, pedang panjang Xie Yuan membawa momentum yang dahsyat, dan tingkat ketujuh dari kekuatan sungai emas besar melonjak, langsung memotong dua jari Wu Daoji, dan kemudian menunjuk langsung ke tempat lilin di tangannya. Panggilan. Api di tempat lilin itu berkedip-kedip, dan Wu Daoji lenyap begitu saja, lalu muncul di sisi lain gua seperti hantu. Dia memasang wajah tanpa ekspresi saat mengangkat tangan kirinya dan melihat dua jarinya yang patah berdarah. Lalu ia menjabat tangannya, dan dua jarinya benar-benar tumbuh, seolah-olah semuanya hanya ilusi. Wu Daoji menatap Xie Yuan lagi dan berkata dengan dingin. Kau sudah menemukan jawabannya. Sehebat apapun seorang Grandmaster, tanpa harta karun, bagaimana ia bisa bertahan selama 1000 tahun? Selama bertahun-tahun ini, kau telah berlama-lama di tempat lilin ini. Xie Yuan sudah lama menyadarinya. Semuanya hanyalah ilusi. Hanya kandil itu yang menjadi jati dirinya, tempat berlindungnya. Dan itulah yang dicarinya. Dunia ini adalah cerminan realitas yang diciptakan oleh kandil, tetapi Xie Yuan tidak asing dengan dunia ini. Ia dan Mu Chaoyun pernah mengalami pemandangan serupa di kristal mimpi fantasi. Di sini, selama Anda mengenali esensinya, Anda akan memiliki keterampilan sebanyak yang Anda inginkan dalam kenyataan. Xie Yuan masih merupakan penguasa alam jembatan kembar langit dan bumi, tetapi Wu Daoji tidak memiliki apapun yang tersisa kecuali jiwa sejatinya yang tersisa. Setelah memastikan ini, Xie Yuan menatap Wu Daoji, yang memiliki ekspresi dingin, dan tersenyum sedikit. Senior Wu, kau ingin aku tinggal di sini bersamamu. Tolong jangan biarkan aku pergi. Dia menggoyangkan pedangnya, dan dengan sekali kibasan, dia menghunusnya tiba-tiba. Begitu pedang diserahkan, Xie Yuan tiba-tiba muncul di depan Wu Daoji sambil membawa pedang. Wajah Wu Daoji serius. Lilin di tangannya berkedip-kedip, lalu ia menghilang dalam sekejap, lalu muncul di samping gua. Xie Yuan sudah mengantisipasi adegan ini. Ia mengetukkan kakinya pelan ke dinding gua, menoleh ke belakang, menghunus pedangnya, dan seketika, ia muncul di hadapan Wu Daoji. Dia mengayunkan pedangnya dan cahaya pedang terbang menuju tempat lilin. Tepat saat kandil Wu Daoji hendak berkedip lagi, cahaya pedang sudah ada di depannya. Pedang ini bahkan lebih cepat dari kedipan lilinnya. Ia terkejut dan marah. Ia menghindar dengan kandil di satu tangan dan menangkis pedang dengan tangan lainnya. Pedang panjang itu tidak ragu-ragu dan langsung memotong separuh lengan Wu Daoji. Lengan yang terputus itu jatuh ke tanah, meledak menjadi api oranye dengan bunyi sekejap dan lenyap dalam sekejap. Momen singkat ini akhirnya memungkinkan Wu Daoji untuk menghindar. Saat nyala lilin berkedip, ia melesat ke sisi lain gua lagi. Xie Yuan tertawa keras. Senior Wu, sarangmu agak kecil. Sosoknya berkelebat terus-menerus, dan dia dan Wu Daoji bergerak di ruang sempit ini, mengejar jiwa kesepian sang master berusia 1000 tahun dan berkelebat kemana-mana. Meskipun trik Wu Daoji terbongkar, ia tetap tak terkalahkan karena ia dapat terlihat di mana-mana dalam jangkauan cahaya lilin berkat kandil tersebut. Ia perlahan dapat menunda pertarungan dengan Xie Yuan. Akan tetapi,
Keterampilan pedang Xie Yuan begitu cepat berlalu sehingga dapat terlihat di mana-mana di dalam gua, tidak peduli timur, selatan, barat, atau utara. Bahkan nyala lilin di kandil pun berkedip sesaat, tetapi Xie Yuan bahkan tidak berhenti sejenak saat menghunus pedangnya. Ia mengejar Wu Daoji begitu keras hingga setiap kali ia mengubah posisinya, ia terkena pedang itu. Beberapa bagian tubuh Wu Daoji jatuh ke tanah. Meskipun tidak padat dan dapat tumbuh kembali dalam sekejap mata, setelah berkali-kali, Xie Yuan dengan jelas menyadari bahwa sosoknya sedikit meredup dan sedikit transparan. Bahkan Grandmaster yang paling kuat sekalipun hanyalah sisa jiwa, seperti rumput liar yang tak berakar, tidak mampu menahan konsumsi terus-menerus. Melihat ini, Xie Yuan kembali mempercepat gerakan pedangnya. Langit dipenuhi bayangan pedang di dalam gua, terus-menerus menebas tubuh Wu Daoji. Anak ini sungguh sulit untuk dihadapi. Wu Daoji sangat terkejut dan marah, dan terjebak dalam dilema. Xie Yuan menyadari kebenaran tempat ini. Jika ia dilepaskan, kandil itu akan dipindahkan dan tubuhnya akan hancur. Ia tidak akan lagi memiliki dukungan di sini dan akan segera lenyap begitu saja. Akan tetapi, jika ia tidak melepaskannya, waktu yang telah dihabiskannya untuk menempuh perjalanan 1000 mil akan melemahkan semangat sejatinya, dan ia tidak akan mampu bertahan lama. Jelaslah bahwa dia seharusnya tidak memiliki musuh di tempat lilin ini, tetapi ilmu pedang anak ini tidak diketahui, dan asal-usulnya tidak diketahui, tetapi dia hampir berada di tingkat Tao. Bahkan di dunia besar pada masa itu, tidak ada teknik pedang seperti itu. Teknik pedang ini benar-benar sebanding dengan teknik pedang yang paling kuat, dan berada di ujung dari seluruh jalur pedang. Tampaknya orang-orang berbakat telah muncul dalam jumlah besar selama 1000 tahun terakhir, dan seni bela diri tidak pernah stagnan. Bahkan Wu Daoji pun terkejut dan curiga saat melihat penampilan Xie Yuan yang begitu terampil. Ia bahkan bertanya-tanya apakah pedang ini diciptakan olehnya. Mungkinkah ilmu pedang yang luar biasa dahsyat itu berasal dari seorang pemuda? Wu Daoji sempat ragu, tetapi saat melihat bakat Xie Yuan, dia merasa itu mungkin. Bakat Xie Yuan akan membuatnya terkenal bahkan di era itu. Wu Daoji menggertakkan giginya dan tiba-tiba memutuskan bahwa dia tidak bisa terus seperti ini. Dia telah aktif selama 100 tahun, dan meskipun dia akhirnya mundur, dia bukanlah orang yang ragu-ragu yang tidak dapat melihat situasi dengan jelas. Hanya dalam sekejap, sosok Wu Daoji menjadi lebih cerah dan tinggi lagi. Xie Yuan tiba-tiba tidak bisa melihat cahaya lilin lagi. Ia hanya merasa tubuh besar Wu Daoji ada di depannya, dan bayangannya menyelimuti seluruh tubuhnya. Xie Yuan, apa kau benar-benar berpikir aku tidak bisa menghadapimu? Meskipun mengambil jiwamu secara paksa akan menyebabkan kerugian, aku bisa memulihkan kerugian ini dengan berlatih di tubuhmu selama 10 tahun. Kau sangat hebat, tapi, selamat tinggal. Pria tua berbadan raksasa itu menatap Xie Yuan di kakinya, lalu menerkam ke bawah. Xie Yuan menatap Wu Daoji lekat-lekat. Saat ia menerkam, ia merasakan kerlipan cahaya lilin di bawahnya dan langsung menghunus pedangnya. Terdengar bunyi mendesis, seakan-akan ada sesuatu yang kecil, seperti sumbu, yang putus. Tubuh Wu Daoji tiba-tiba menjadi gelap, auranya melemah, dan seluruh tubuh bagian bawahnya berubah menjadi gumpalan asap, seperti hantu sungguhan. Namun dia tidak memperlihatkan ekspresi apapun di wajahnya, dan tetap menerkam ke arah Xie Yuan dengan semangat yang teguh. Semangat sejati sang guru berusia 1000 tahun itu dikeluarkan dengan kekuatan penuh, yang tentu saja luar biasa. Wajah Xie Yuan serius, dan dia hendak bersaing dengannya, ketika tiba-tiba sebuah cahaya muncul di sekelilingnya. 7 nyala api yang berkelap-kelip muncul, seperti 7 lampu terang, muncul di sekitar Xie Yuan, memancarkan cahaya terang dan hangat, menenangkan lautan kesadaran Xie Yuan. Wu Daoji menjatuhkan dirinya, dan ketika dia menyentuh cahaya lampu, asap hijau tiba-tiba muncul di tubuhnya. Dia menjerit dan langsung mundur menjauh dari cahaya lampu yang terang benderang. Wanita itu, dia bisa berpengaruh sejauh ini. Dia benar-benar punya cara seperti itu. Wu Daoji merasa sangat malu, tetapi ia berbalik dan menatap kandil yang jatuh dan padam. Matanya dingin dan wajahnya penuh tekad. Ia meringkuk lagi dan menerkam Xie Yuan. Xie Yuan, aku sudah berkeliling dunia selama 100 tahun dan melihat banyak sekali pahlawan. Tapi aku belum pernah melihat satu pun yang bisa menjatuhkanku. Wu Daoji tiba-tiba melewati penghalang cahaya, dan cahaya di sekitarnya berkurang hampir 90%. Namun dia masih berhasil melewatinya. Dengan suara mendesing, Wu Daoji berubah menjadi titik cahaya dan menembus alis Xie Yuan. Hahaha. Xie Yuan, sekuat apapun metodemu, tubuh ini akhirnya jatuh ke tanganku. Aku akan dengan senang hati menerimanya. Sebuah suara tua terdengar di benak Xie Yuan. Itu adalah Wu Daoji. Namun Xie Yuan tetap bergeming. Ia hanya mengambil 2 langkah perlahan untuk mengambil kandil itu. Hah, kok masih bisa gerak sih? Ada apa sih? Suara Wu Daoji terdengar ragu. Xie Yuan, apa yang kau lakukan? Katakan padaku. Angkat bicara. Xie Yuan menatap kandil itu sejenak sebelum mengangguk dan mendesah. Benar saja, itu buku hitam. Dia berkata pada dirinya sendiri. Semangat sejatimu telah bertahan selama ribuan tahun berkat buku hitam. Kau pasti sudah lama tak terpisahkan darinya. Kebetulan, aku punya sedikit pengetahuan tentang buku hitam. Di lautan kesadaran Xie Yuan, Wu Daoji, yang sosoknya sangat redup mengambang di laut, mendengar suara-suara yang datang dari segala arah dan terkejut tanpa alasan.
Apakah kamu tahu buku hitam? Sedikit. Tiba-tiba ombak muncul di lautan kesadaran, dan angin kencang bertiup. Seperti gelombang besar atau tsunami yang tiba-tiba muncul dari pegunungan, tekanan yang sangat besar membuat Wu Daoji merasa tidak enak badan dan dia bahkan gemetar tak terkendali. Dia menatap bayangan hitam terdistorsi yang perlahan muncul, matanya terpaku, dan dia berkata dengan suara yang hilang. Wan Bingzuying. Wan Bingzuying miliknya ada di tanganmu. Lebih dari. Terdengar suara keras, dan Wu Daoji terkejut serta merasakan sensasi kesemutan di punggungnya. Dia perlahan berbalik dan melihat kuali besar penekan laut yang menutupi langit dan matahari terbit dari laut, seperti gunung sungguhan, menjulang di atas kepalanya. Dan, kau masih menyimpan buku hitam itu. Kau benar-benar mengendalikan 2 halaman buku hitam itu. Wu Daoji sangat terkejut dan wajahnya menjadi pucat. Lebih dari. Sebenarnya masih ada lagi, tapi Xie Yuan tidak mengatakan apa-apa lagi. Kota. Suara dingin Xie Yuan bergema di seluruh lautan kesadarannya, dan kuali gunung dan sungai perlahan menekan ke bawah. Tidak. Ledakan. Terdengar suara keras, dan di bawah tekanan kuali gunung dan sungai, jiwa sisa ini, yang sangat lemah dan bergantung pada buku langit hitam untuk bertahan hidup, musnah total. Xie Yuan menggelengkan kepalanya dan merasa pusing. Tetapi dia cepat pulih dan entah kenapa merasa pikirannya menjadi jauh lebih jernih. Dengan sapuan indera spiritualnya, dia terkejut menemukan bahwa lautan kesadarannya telah tumbuh pesat, dan kekuatan indera spiritualnya hampir 2 kali lipat dibandingkan sebelumnya. Ada keuntungan tak terduga. Kesadaran spiritual Wu Daoji menembus lautan kesadaran Xie Yuan tanpa syarat, dan kemudian sepenuhnya ditekan. Xie Yuan setara dengan langsung memurnikan jiwa sejati seorang Grandmaster. Meskipun jiwanya sudah kesepian selama 1000 tahun dan sangat lemah, esensinya masih ada, dan ia langsung meningkatkan kekuatan kesadaran spiritualnya beberapa tingkat. Secara umum, bahkan jika Anda benar-benar mengalahkan seorang Grandmaster, mustahil untuk secara langsung meningkatkan kesadaran spiritual Anda. Tetapi dia bersikeras mengebor kepalanya, yang mana bagaikan daging berterbangan ke dalam mulutnya. Xie Yuan merasakan kekuatan kesadaran spiritualnya meningkat pesat. Pengoperasian keterampilannya, aliran darahnya, dan energi internalnya menjadi jauh lebih halus dan cepat, memberinya perasaan bahwa semuanya berada di bawah kendalinya. Meskipun keterampilannya tidak meningkat secara langsung, kendalinya atas keterampilan tersebut tidak ada bandingannya dengan sebelumnya, dan kekuatannya langsung meningkat ke lebih dari 1 tingkat. Ditambah dengan berbagai peningkatan pada praktik dan persepsi spiritual yang dibawa oleh kesadaran spiritual, keuntungannya bersifat menyeluruh. Meningkatkan kesadaran spiritual tidaklah mudah. Selain berlatih perlahan untuk meningkatkan alam, hanya beberapa metode rahasia dan harta karun alam langka yang dapat meningkatkannya. Saya tidak menyangka hal itu akan meningkat begitu banyak dalam sekejap. Xie Yuan tidak menyangka panennya sebesar itu, dan untuk sesaat dia berpikir bahwa Wu Daoji adalah orang yang sangat baik. Dia menggelengkan kepala dan mengalihkan pandangannya ke tempat lilin di depannya. Bab 365. Xie Yuan menatap tempat lilin perunggu kuno di tangannya, dan informasi terkait muncul dalam benaknya. Buku hitam, lilin bayangan sejati. Benar saja, itu adalah halaman lain dari buku hitam. Xie Yuan tampak tenang, hanya hati-hati memeriksa harta karun baru itu. Tempat lilin itu berbentuk seperti cangkir, seluruhnya berwarna hijau, dan memiliki bentuk kuno, bukan gaya modern. Saat Wu Daoji memegang tempat lilin, ada sumbu kecil yang menyala, yang dapat dilihat Xie Yuan dengan jelas, tetapi sekarang tidak ada apapun di dalamnya. Namun, yang aneh adalah meskipun tempat lilinnya kosong, tempat lilinnya tetap memancarkan cahaya yang hangat dan terang. Jika diperhatikan lebih dekat, tampak ada bayangan lilin dan sumbu yang samar, yang tampak ada dan tidak ada, dan transparan seperti bayangan. Xie Yuan menatapnya sejenak, lalu perlahan-lahan merasakan perasaan misterius, seolah-olah dia bisa melihat dirinya sendiri dalam cahaya lilin. Dia menenangkan diri dan menyadari bahwa lilin bayangan sejati ini adalah buku hitam yang berhubungan dengan kesadaran spiritual. Saat lampu berkedip, lingkungan sekitar berubah secara diam-diam. Gua itu masih gua yang sama, dan ruang kerjanya masih ruang kerjanya yang sama, tetapi Xie Yuan melihat pintu batu yang tadi ia datangi muncul kembali. Memang tutup, tapi setidaknya masih ada. Entah kenapa saya berdiri di tengah gua, memegang tempat lilin, dan ada 7 lampu terang di sekeliling saya. Xie Yuan. Teriakan pelan Mu Chaoyun terdengar. Xie Yuan mendongak dan melihat wanita yang sangat cantik menatapnya dengan khawatir. Mata jernih Mu Chaoyun menatap Xie Yuan dengan saksama, dan saat dia melihatnya bangun, wajahnya beriak. Xie Yuan, kau baik-baik saja. Aku melihat bayangan menyerangmu. Bayangan itu dalam kondisi aneh, auranya gemetar, lemah, dan membusuk, seperti roh sejati makhluk kuat kuno. Alisnya sedikit berkerut, seperti awan asap. Xie Yuan menghela napas dan tersenyum. Tidak apa-apa, hantu tua itu sudah mati. Dia menyebut dirinya Wu Daoji, seorang Grandmaster ulung di masa transisi antara dinasti lama dan baru. Wu Daoji. Mu Chaoyun menunjukkan ekspresi terkejut dan nada suaranya menjadi sedikit lebih tinggi. Melihat ini, Xie Yuan menduga bahwa dia pernah mendengar nama ini sebelumnya, dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Pernahkah kau mendengar tentang dia? Apakah orang ini sangat kuat? Mu Chaoyun menarik napas dalam-dalam dan mengangguk dengan sungguh-sungguh. Lebih dari sekadar tangguh, ia adalah salah satu tokoh paling cemerlang di abad pergantian dinasti,
keluarga-keluarga aristokrat berebut supremasi, dan para pahlawan bermunculan berbondong-bondong. Legenda mengatakan bahwa pemimpin legendaris kultus Dewa Dapur, leluhur keluarga Ji, memiliki hubungan dekat dengannya, sering berdiskusi tentang Dao. Taizu Dali juga memiliki hubungan dekat dengannya di masa mudanya, menerima bimbingan darinya. Dia terlibat dalam banyak peristiwa besar pada masa itu. Dari segi kekuatan dan status, dia berada di puncak zamannya. Saya tidak menyangka dia masih hidup dan tinggal di sini. Xie Yuan terkejut ketika mendengar ini. Apakah dia benar-benar sekuat itu? Lalu kenapa aku belum pernah mendengar tentangnya sebelumnya? Saya hanya menemukannya di beberapa buku kuno dan sejarah tidak resmi. Banyak informasi tentangnya memang telah hilang. Setahu saya, informasi itu mungkin terkait dengan beberapa peristiwa besar pada masa itu. Setelah kejadian itu, ia menyinggung kultus Zhao dan istana kekaisaran, sehingga para pejabat dinasti Dali menutupinya. Namanya tidak pernah muncul dalam sejarah resmi, dan hanya ada sedikit informasi tentangnya di antara masyarakat. Setelah 1000 tahun, hanya sedikit orang yang tahu tentangnya. Mu Chaoyun menjelaskan. Xie Yuan mendengarkan dan tampak sedang memikirkan sesuatu. Meskipun niat Wu Daoji tidak murni saat dia berbicara, beberapa hal yang dia katakan mungkin bukan kebohongan. Entah mengapa, leluhur keluarga Ji memintanya untuk menantang dewa bersama. Akhirnya, ia mundur, dan arwahnya tetap hidup. Mungkin karena ia mengambil lilin bayangan sejati dan banyak harta karun, ia mampu bertahan selama 1000 tahun. Karena serangkaian keterikatan, Dali yang baru saja menyatukan dunia dan kultus Dewa Dapur yang masih ada di antara masyarakat dianggap tabu dan tidak pernah disebutkan. Meskipun ribuan tahun telah berlalu dan segalanya telah hilang, bahkan orang yang begitu kuat tidak diketahui banyak orang, dan kisah sebenarnya tidak dapat diungkap lagi, tetapi Xie Yuan merasa spekulasi ini masuk akal. Dari pertemuan singkat antara dirinya dan Wu Daoji, ia bisa merasakan kekejaman dan pengkhianatan Wu Daoji. Terlebih lagi, sebagai seorang pejuang ulung, ia rela menjebloskan diri ke dalam kurungan hanya untuk bertahan hidup. Ia merasa wajar saja jika Wu Daoji dibenci oleh para pejuang yang gigih itu. Xie Yuan menggelengkan kepalanya dan melambaikan kandil di tangannya. Berkat lilin bayangan sejati ini, dia telah hidup 1000 tahun lebih lama daripada tokoh-tokoh besar itu. Apakah metodenya begitu misterius? Kalau begitu, Mu Chaoyun merenung sejenak, lalu menatap Xie Yuan, matanya setenang danau, memantulkan sosok Xie Yuan. Xie Yuan, apakah kamu yakin benar-benar menghancurkannya? Xie Yuan menatap ekspresi Mu Chaoyun dan langsung mengerti apa yang dikhawatirkannya. Ia berkata sambil tersenyum tipis. Tentu saja, yang berbicara kepadamu sekarang adalah Xie Yuan yang asli. Bagaimana saya tahu? Mu Chaoyun bertanya dengan tenang. Xie Yuan tanpa sadar berkata, haha, kita pertama kali bertemu di bawah pohon buah biru tua jauh di pegunungan di belakang desa Xiaoxi. Nah, kita lolos dari kejaran Lu Laosan bersama-sama, menyamar, dan mendaki Yunsan bersama-sama. Dan juga di 9 Netherworld, dan di kuil itu. Ketika dia sedang berbicara, dia tiba-tiba merasakan ada lumpur kuning yang jatuh ke celananya, dan dia tidak dapat menjelaskannya. Jika roh aslinya benar-benar dilahap oleh Wu Daoji dan tubuhnya diambil alih, tampaknya ini adalah hal-hal yang bisa dia ketahui. Xie Yuan terdiam sesaat, lalu matanya sedikit berbinar, dan dia mengosongkan lautan kesadarannya, membiarkan Mu Chaoyun memeriksa secara langsung. Pada saat yang sama, ia memindai tubuhnya dengan kesadaran spiritualnya dan mengamatinya lagi. Seperti yang dikatakan Mu Chaoyun, Wu Daoji mampu bertahan selama 1000 tahun, dan metodenya tidak terbayangkan. Meskipun dia yakin bahwa San Haiding telah menekannya, dia merasa bahwa bersikap hati-hati bukanlah ide yang buruk. Melihat ini, Mu Chaoyun ragu-ragu. Xie Yuan tampak tidak melawan, sehingga memungkinkannya untuk memeriksanya secara terbuka. Namun, jika Xie Yuan sudah berada di bawah kendali Wu Daoji, maka ini adalah jebakan. Jika ia memeriksa kesadarannya, ia akan berhadapan langsung dengan roh sejati seorang guru berusia 1000 tahun. Konfrontasi spiritual dengan makhluk seperti itu tentu saja akan sangat berbahaya. Namun jika memang demikian, tatapan mata Mu Chaoyun terpaku, dia tidak ragu lagi, matanya pun bersinar dengan cahaya redup, dan dia menatap melalui mata Xie Yuan. Mu Chaoyun mengamati lautan kesadaran Xie Yuan dengan cermat, tidak melewatkan satu sudut pun. Ini adalah sesuatu yang mustahil terjadi jika ada dua tuan. Membuka lautan kesadaranmu sama saja dengan mengungkapkan rahasia terdalam dan bagian terlemahmu kepada orang lain. Sekecil apapun niat jahatmu, kau akan hancur. Akan tetapi, menyelami kesadaran orang lain secara mendalam, terutama kesadaran yang bermasalah yang mungkin dapat diserbu, kemungkinan besar akan membawa Anda pada perangkap dan membahayakan diri sendiri. Tanpa kepercayaan 100%, tidak ada pihak yang dapat melakukan ini. Namun, ini bukan pertama kalinya Xie Yuan dan Mu Chaoyun melakukan hal ini. Merasakan perpaduan kesadaran spiritual mereka merasa agak akrab. Sepertinya tidak ada masalah. Mata Mu Chaoyun sedikit berbinar, dia menatap Xie Yuan, mengangguk sedikit dan berkata, sepertinya memang tidak ada jejak yang tersisa. Tapi, mengapa kesadaran spiritualmu meningkat pesat? Xie Yuan menjelaskan, saya langsung menyempurnakannya dengan kuali gunung dan sungai. Awalnya saya tidak menyangka, tetapi dia bersikeras datang ke lautan kesadaran saya dalam kondisi yang begitu lemah. Tidak ada yang bisa saya lakukan.
Setelah mendengarkannya, Mu Chaoyun merasa tidak ada masalah dan akhirnya mempercayainya 90%. Dengan buku hitam di sisinya dan lampu jiwa yang telah dipasangnya, memang tidak mungkin dia akan dirasuki oleh jiwa lain. Dia mengangguk dan tersenyum tipis. Ini kejutan yang menyenangkan. Wu Daoji telah aktif selama 100 tahun dan merencanakan selama 1000 tahun, tetapi pada akhirnya, dia tetap jatuh ke tanganmu. Aku sungguh tidak tahu bagaimana mengatakannya. Mu Chaoyun tiba-tiba merasakan perasaan yang tidak dapat dijelaskan di hatinya. Setelah membaca banyak buku klasik dan buku-buku rahasia, ia sangat terkesan dengan nama Wu Daoji. Selama ribuan tahun, ia dianggap sebagai salah satu tokoh paling terkemuka dalam sejarah. Tetapi ketika orang tersebut bertemu dengan Xie Yuan, yang usianya bahkan tidak jauh berbeda darinya, dia menghilang tanpa suara dan kembali sepenuhnya ke dalam sejarah. Xie Yuan tersenyum dan melihat lampu terang di sekelilingnya. Terima kasih telah membantuku. Mu Chaoyun kembali sadar dan menggelengkan kepalanya. Karena kau sudah tahu gerakannya dan memiliki kuali gunung dan sungai, pada akhirnya tidak akan jadi masalah lagi apakah aku di sini atau tidak. Xie Yuan dengan cepat berkata, aku tidak bisa melakukannya tanpamu. Mu Chaoyun tersenyum, mengerucutkan bibirnya dan tidak mengatakan apapun. Xie Yuan menyapukan pandangannya ke seluruh gua dan melihat bahwa ruang kerjanya sederhana dan bersih, tanpa noda dan kosong, jadi dia menatap pintu di seberangnya. Dia berkata dengan suara yang dalam, aku akan pergi melihat apa yang ada di sana. Mu Chaoyun mengangguk lembut. Aku akan mengawasi dari samping, jangan khawatir. Xie Yuan mengangguk, berjalan hati-hati ke pintu, menghunus pedangnya, lalu perlahan mendorong pintu hingga terbuka menggunakan pedangnya. Tanpa suara, pintu terbuka, memperlihatkan pemandangan di dalamnya. Itu masih sebuah gua sederhana dengan gaya yang sama seperti bagian luarnya, kecuali itu adalah ruang tamu. Lemari pakaian dan tempat tidur. Dan lelaki tua itu duduk bersila di atas tempat tidur. Wu Daoji. Pupil mata Xie Yuan mengecil dan punggungnya menegang. Namun di saat berikutnya dia mendapati bahwa meskipun Wu Daoji tampak hidup, matanya tertutup dan tak bernyawa, bagaikan patung boneka yang telah lama kehilangan napas. Xie Yuan mengerti bahwa ini seharusnya tubuhnya, dan roh aslinya telah tersimpan di dalam kandil. Matanya menjadi gelap, lalu dia melangkah maju, mengubah pedangnya menjadi tombak dan bergerak maju. Dengan suara keras, api teratai merah menyala di tubuh Wu Daoji, dan dia terbakar menjadi abu dalam beberapa tarikan napas. Xie Yuan sebenarnya tidak ingin bersaing dengan orang mati, tetapi fakta bahwa Wu Dao telah bertahan selama 1000 tahun benar-benar membuka matanya. Ia khawatir jika ia menyimpan jasad guru agung yang tidak membusuk selama 1000 tahun, sesuatu yang buruk akan terjadi. Setelah memastikan bahwa tubuhnya memang telah menjadi abu, Xie Yuan memeriksa ruangan itu lagi, tetapi ruangan itu masih kosong. Ia tinggal menyalakan api, membakar seluruh ruangan dalam, lalu mengarahkan api ke ruang belajar, siap membakar seluruh tempat itu sebelum ia sempat merasa tenang. Berdiri di pintu gerbang batu, memperhatikan api yang perlahan naik, Xie Yuan dan Mu Chaoyun berdiri berdampingan. Xie Yuan berkata dengan tenang, itu memang buku hitam. Kita sudah punya halaman kelima. Totalnya ada 9 halaman yang tersebar di tempat-tempat tak dikenal di seluruh dunia, dan kita punya lebih dari setengahnya. Itu hal yang baik. Mu Chaoyun berkata dengan lembut. Buku hitam akan sangat bermanfaat bagi praktik Anda. Semakin banyak semakin baik. Lagi pula, sekarang kita punya 5 halaman, hal-hal seperti itu akan terjadi semakin cepat sampai kita mendapatkan semuanya. Xie Yuan mengangguk sedikit, lalu tiba-tiba berkata. Dan setelah itu, Mu Chaoyun tersenyum sedikit dan berkata. Setelah itu, kamu pasti akan menjadi yang terbaik di dunia, selangkah lagi dari jalan yang agung. Dan kemudian, dia menatap langit-langit batu gua, yang diterangi oleh nyala api berwarna jingga yang menari-nari. Namun dia jelas tidak melihat ke sana. Kamu juga akan pergi ke atas dan melihatnya. Xie Yuan merenung dan berkata. Seperti Xiean dan leluhur keluarga Ji. Tidak, kamu tidak seperti mereka. Mu Chaoyun menundukkan kepalanya, menatap Xie Yuan di sampingnya, dan berkata dengan serius. Kaulah yang bisa mengakhiri ini. Kaulah yang paling unik. Xie Yuan mengerutkan kening dan mendesah. Saya tidak begitu mengerti. Bisakah Anda menjelaskannya lebih jelas? Wajah Mu Chaoyun dipenuhi dengan sedikit sakit hati, kesedihan, dan banyak emosi yang tak terlukiskan. Aku tidak bisa, Xie Yuan. Aku sangat ingin, tapi aku tidak bisa sekarang. Kalau kukatakan terus terang, semuanya bisa berubah. Benarkah ada hal seperti itu? Benarkah ada takdir yang sudah ditentukan sebelumnya? Dan bisakah itu diubah hanya dengan satu kata? Xie Yuan mengerutkan kening. Mu Chaoyun menghela nafas. Mereka yang tidak berada di jalur ini akan merasa sulit untuk memahaminya. Mungkin bisa dikatakan bahwa takdir tak pernah ditentukan sebelumnya, tetapi sungai takdir memiliki arah. Aku berusaha menyingkirkan kabut, berjinjit, dan melihat sekilas arah sungai. Lalu aku memindahkan batu-batu, dengan hati-hati menumpuknya membentuk dasar sungai, membiarkannya berubah sedikit demi sedikit, lalu sedikit demi sedikit. Semakin banyak dia berbicara, semakin dia berusaha keras, dan wajahnya berangsur-angsur menjadi lebih pucat, bahkan transparan. Xie Yuan entah kenapa merasa Mu Chaoyun menjauh darinya, dan tiba-tiba panik. Ia pun buru-buru meraih tangan Mu Chaoyun. Oke, aku mengerti. Aku tidak mengerti apa yang kau katakan.
Aku hanya tahu sedikit tentang ilmu pedang dan tari tongkat. Jangan beritahu aku lagi. Aku tidak akan bertanya lagi. Mu Chaoyun dipeluk oleh Xie Yuan. Ia menarik napas dalam-dalam, dan ekspresinya berangsur-angsur membaik. Dia tersenyum. Tidak apa-apa. Aku ingin kau juga tahu. Dan kau akan tahu kapan waktunya. Hari itu sudah dekat. Dia terdiam sejenak, lalu tersenyum lembut. Xie Yuan, kamu harus percaya bahwa aku melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Kamu juga harus percaya pada dirimu sendiri. Xie Yuan mengangguk berat. Tentu saja saya mengerti. Mu Chaoyun menatapnya, ingin mengatakan sesuatu tetapi menahannya, emosi di matanya begitu kuat hingga tidak dapat dihilangkan. Cahaya api menyinari kedua orang itu, dan bayangan yang menari-nari itu ganas dan liar. Setelah memastikan api telah membakar semuanya menjadi abu, Xie Yuan dan Mu Chaoyun mendorong pintu batu dan meninggalkan gua. Namun, begitu dia keluar, Xie Yuan menyadari ada sesuatu yang salah. Dia melihat sekeliling dan matanya tiba-tiba menyipit. Di mana tubuh Long Qianqiu? Xie Yuan dan Mu Chaoyun saling berpandangan, keduanya menampakkan ekspresi terkejut dan ragu. Mayat tiga penguasa besar Jinan seharusnya tergeletak di koridor luar. Dan sekarang, inilah Tong Lao dan Luo Dongsheng. Tapi Long Qianqiu sudah tiada. Villa Tianxiang. Long Danyun sedang duduk di ruang belajar, memegang buku tentang tanaman herbal di tangannya. Namun, perhatiannya jelas tidak tertuju pada hal ini. Buku itu tetap berada di halaman saat ini dan belum dibalik untuk waktu yang lama. Dia menatap langit di luar jendela sejenak, lalu berbalik, mencoba memaksakan diri untuk berkonsentrasi pada bacaannya dan tidak terganggu. Tetapi saya tidak pernah bisa melakukannya. Long Danyun menghela napas, berdiri, dan tak dapat menahan diri untuk mondar-mandir di ruang belajar, sambil berpikir dalam hati. Paman saya bilang, ketika menghadapi tantangan besar, kita harus tetap tenang. Tapi ini masalah besar. Jika kita berhasil, Villa Tianxiang pasti akan menjadi kekuatan terkuat di Hebei Selatan. Jika kita gagal, saya khawatir kita akan hancur. Bagaimana saya bisa tetap tenang? Baiklah, semua persiapan yang diperintahkan paman sudah dilakukan. Coba kupikir-pikir, apa ada yang terlewat? Hei, kenapa dia belum kembali? Saat dia sedang memikirkan hal ini, Long Danyun segera berjalan ke jendela untuk memeriksa langit, sambil mendesah cemas. Sudah terang dan siang. Dia menggelengkan kepalanya berulang kali dan berbalik sambil meletakkan kedua tangannya di belakang punggungnya. Kemudian, ia melihat Long Qianqiu muncul diam-diam di belakangnya, berdiri tak bergerak. Bersambung.